Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya ghafuru ya syakuru. Mashalli wa sallim barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in. Nama ba'du. Wa huwa alladhi arsala ar-riyaha busyram baina yaday rahmatih. Wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Linuhyiya bihi baldatam mayta wa nusqiyahu mimma khalaqna an'ama wa anasiya katsira. Wa huwa Allah Ta'ala iku alladzi dzat arsala ingkang lepas sapa ladzi utawa ingkang utus sapa ladzi ar-riyaha ing pira-pira angin. Wa fi qiraatin ar-riha ing angin. Maksude mufrad. Busyron nusyuron nusron. Wae teng sapah niki busyron nusyuron apa? Busyron nusyuron hale ingkang nyebarno utawa hale ingkang dadi berita gembira bena di rahmatih ana ing ngarepe sedurunge rahmate Allah. Maksudnya ana ing ngarepe sedurunge rahmate Allah, maksudnya udan niku lho. Mutafarriqatan tegese den utus kelawan beda-beda. Kudamal matori ana ing sedurunge udan, ngarepe udan, mukadimah udan niku ana angin. Wa fi qiraatin bisukunisin kelawan sukunisin takhfifan nusron wa fi ukhra bisukuniha fathin nun nasron masdaron wa fi ukhra bisukuniha kelan sukunesin wa dhammil muwahhadah lan dhamai ba badalan nun hale dadi gedine nun kira kita busron terus nak teng sapah iku nusyuron kalian nasron terus nak kira kita napa busron dadi wa dhammil muwahhadah dhamai ba titik sitok busron nggih badalan nun, jadi buatan nusyuron tapi napa busyron. Mubasyiratin tegese angin itu nggih berita gembira. Wa mufradul ulati mufrate sing pertama iku nusyur. Nusyuron ka rasulin rasul rusul. Nggih nusyur. Wal akhira utawi mufrate sing akhir iku nasyir. Di kula terangno nggih cara madzhab Abu Hanifah banyu iku ora iso najis. Wis pokoke banyu iku nyucekno dadi ora iso napa najis. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i itu air yang tidak sampai 2 kolah niku ukuran 1/4 itu sekira-kira 1 meter persegi. Berarti kiri kanan atas bawah niku napa 1 meter niku pun 2 napa kolah. Niku nak cari Imam Syafi'i jika air sebelum 2 kolah itu kena najis sedikit rubah atau tidak rubah najis nggih. Tapi kalau terlalu banyak meskipun kena macam-macam tidak najis. Terus ila mata ghayyara kecuali yang rubah. Di misalnya ada limbah, ada kubangan besar gitu yang beribu-ribu liter tapi kok warnanya sudah warna coklat. Ya kayak tinja macam-macam itu dihukumi najis. Tapi wis macam-macam malah mazhab dalam air. Tapi saya pastikan itu mazhab ulama. Saya pastikan itu mazhab ulama. Kalau teks hadisnya begini nih, monggo nak jenengan nabi latihan ijtihad, kok menyesatkan ya ora apa-apa, sementing ini latihan. Jadi di Madinah, ini hadis di Musnad Ahmad, di Madinah itu ada sumur, bukan sungai loh. Saya ulang lagi sumur, bukan sungai. Kalau sungai itu konotasinya kan luas, panjang, mengalir. Ini sumur, bener-bener apa? Sumur. Sumur, ya gedene sumur enggak sepiro. Nabi itu wudu di situ terus diingatkan ya Rasulullah itu sumur dulu zaman sebelum engkau datang sebelum ada Islam di sini dipakai pembuangan jifah batang anjing dan nyuwun sewu kotoran orang haid ya kotoran orang haid. Terus saat itu Nabi ngendikan alma tahurun la yunajjisuhu syai'un, kata Nabi yang namanya air itu menyucikan tidak pernah bisa kena najisnya. Alma tahurun la yunajjisuhu syai'un. Terus Nabi wudu. Ya sudah begitu. Ya sudah begitu sampe rasa bojiro-jiro no. Alhamdulillah hadise ngono. Ya kan ya, paham kan ya? Mane nek sampean ditangkleti. Kulon sering ditanya sama orang-orang Jakarta, "Gus, saya ini punya air langganan PDAM, itu dikelola dari sungai ini. Padahal sungai ini mulai tinja sampai sapi tank macam-macam ya ke situ semua, Gus.
Terus gak baunya karena kaporit. Itu gimana itu, Gus? Suci ndak itu? Terus saya tanya, lah kamu pakai ndak? Ya sudah pakai, tapi tetap tanya hukumnya. Jadi itu kan seperti yang di Jakarta itu kan misalnya yang diolah itu kan sungai macam-macam tuh, lah itu yang limbah keluarga ya kalau untuk nyuci piring nggak apa-apa. Sapi teng macam-macam kan ke situ juga. Ya kan ya, cara gue istihad ya. Karena kalau menurut Syafi'i, 2 kolah pun tidak ada pengaruhnya kalau terlalu banyak apa? Bahan yang apa? Najis, yang limbah itu yang najis. Ya jelas najis ya. Kalau teletong sapi kan ijek ono intikal madhab, Rasul Makul Tohir. Kotoran hewan suci itu suci. Masih banyak madhab yang mengatakan bahwa kotoran barang suci itu suci, masih bisa intikal. Kalau kotoran manusia itu lebih kriminal, enggak ada madhabnya itu. Jadi kotorane wedhus iku ana ulama sing darani suci, tapi nek kotorane ruhin gak ono. Nah, itu kan repot. Makanya kata sebagian ahli hadis, sebaiknya hadis itu tidak usah diistihati, pokoknya Nabi ngendikan begitu gitu. Ya sudah orang terus ya sudah begitu. Paham gitu terus seperti di sini misalnya yang di sini Gajah Wong itu kan atasannya sana mulai kali Code kan wong macam-macam. Mulai wong buang kotor air besar, air kecil kan lewat semua. Macam-macam. Makanya masalah air itu pokoknya sifatnya air itu ma'an tahura, sifatnya air itu mensucikan. Mensucikan itu 2 dalam mazhab Syafi'i itu. Air dan tanah. Ya, air dan tanah. Terus sama Abu Hanifah ditambah 1. Ini kalau sampean coba tidak apa-apa, api. Makanya kalau ada boto, coroknya apa mus? Boto ya? Boto bangunan apa? Boto. Itu kan kebanyakan kan kadang kan tipak buahan pletong itu kan ya. Terus dipakai boto. Dicampur-campur, diulet-ulet. Terus jadi apa? Boto. Cara mazhab Syafi'i tetap najis, dipakai masjid tidak bisa karena sebagian bahannya dari apa? Najis. Cara mazhab Hanafi suci karena sudah dibakar. Karena api itu termasuk alat mensucikan. Alasannya Imam Abu Hanifah, orang yang fasik-fasik itu nanti disucikan pakai api neraka. Berarti api itu bagian dari alat mensucikan. Jadi misalnya Ruhin mau sholat dibakar, sholat suci itu. Karena api itu mensucikan. Buktinya orang-orang yang masuk neraka nanti sebelum masuk surga kalanya kan disucikan dengan api. Mana ada di neraka disucikan pakai air? Artinya kalau ada batu bata itu yang dipakai dari najis ya kemudian dibakar itu berarti cara mazhab Hanafi suci. Alhamdulillah tuh. Jadi kita bikin masjid nyaman karena bahannya dianggap apa? Suci. Lewat apa? Lewat apa? Api tadi dia dibakar. Tapi yang ngeri ya. Nggih. Ben sampean ngerti mazhab gitu. Terus saya memang tak niati setiap saya ngaji entah 1 2 tak sisipkan hukum fikih karena fikih ini yang kita alami keseharian. Nggih, fikih ini yang kita alami napa? Keseharian. Makanya saya minta teks hadis tadi jangan rubah. Pokoknya ada sumur loh tidak sungai. Sumur itu kan airnya tenang, tidak ngalir. Nyatanya Rasulullah sudah dilapuri. Ini batang-batang anjing dan bekas orang-orang haid, kotoran haid itu dibuang di situ ya Rasulullah. Terus Nabi menjawab, alma la yunajjis alma utahurun la yunajjisuhu syai'un. Terus orang-orang Syafi'iyah mentahmilkan dalam bahasa ijtihad itu dianggap itu mungkin sumurnya terlalu besar dan airnya terlalu apa? Banyak sehingga kotoran-kotoran itu tidak merubah warna. Tapi kata yang lain-lain masa yang bener aja gitu, masa banyu diam dimasuki kotoran gitu tidak nopo rubah. Nah itu ya itulah istihad. Istihad itu ya. Istihad itu guyonannya kan gitu. Pendapat saya benar mungkin salah, pendapat Anda salah mungkin apa? Benar. Karena ya sama-sama mirip-mirip itu untuk menganalisis itu. Yang jelas Allah mensifati air itu ma'an tahura, bahwa air itu punya sifat dasar mensucikan. Kaya nek cara kula niku asal tidak terlalu ketok najis ngoten niku. Kaya PDAM ngoten niku ngger gak ambu taek terus gak ambu apa nek suci ngoten mawon. Tapi kan asal usulnya di sana najis gini. Asal usul barang kok repot.
Kalau sering dibantai tiang-tiang yang terlalu nopo was-was. Tapi jelas saya tahu sendiri. Sapi teng itu ngalir ke sungai gini-gini saya tahu sendiri. Tak jawab, saya juga tahu sendiri dari langit itu langsung air turun. Jadi artinya kalau dia melihat sisi najis ke sapi teng, melihat sisi dari gunung Merapi, dari langit kan langsung turun. Jadi kalau eling najis ya, tak eling sujine kan saya gitu. Dia ngilingi yang sisi najisnya dari apa? Limbah apa? Keluarga. Wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Air itu mensucikan. Nah, terus kedua masalah fikih yang saya jelaskan di sini, tahur itu sifat mubalaghah dalam madhab selain Syafi'i. Saya ulang lagi ya. Kula warai lughat ke. Kalau orang biasa terima kasih disebut syakir, disebut apa? Syakir. Kalau terlalu banyak terima kasih disebut apa? Syakur. Kalau kadang memaafkan disebut ghafir, orang yang memaafkan. Kalau sering memaafkan disebut ghafur. Jadi dalam disiplin lughat, kalau wazan fa'ul itu berarti menunjukkan terulang-ulang. Paham nggih Pak? Apa? Terulang-ulang. Sehingga mazhab selain Syafi'i mengatakan air satu ciduk kan ya. Dipakai wudu, setelah itu mustakmalnya dipakai lagi boleh. Mustakmalnya dipakai lagi boleh. Alasannya fa'ul itu mubalaghah gitu loh. Jadi sesuatu yang terulang. Paham ya? Saya ulang lagi ya. Tahur itu kan wazannya fa'ulan. Tahuran berarti wazannya fa'ulan. Fa'ulan itu berarti ikut wazan mubalaghah. Kalau ghafir mengampuni, kalau ghafur sering mengampuni. Syakir terima kasih, kalau syakur sering terima kasih. Berarti kalau tahir suci, kalau tahur sering mensucikan. Nah, makanya selain Syafi'i mengatakan air asal suci mensucikan, dipakai berkali-kali tetap suci mensucikan. Artinya ada mustakmal, ya, ada apa? Tapi kalau dalam mazhab kita kan sekali bekas wudu mustakmal, bekas junub mustakmal karena sudah pernah dipakai sesuci. Nah itu mazhab kita. Mazhab Syafi'i. Sama nanut di soalnya kalau cerita sama nak kedesek nggih nganggo sing gampang mawon. Jadi gampang kan. Ya masuk akal karena memang wazan fa'ulan itu untuk tadi untuk litakrir tadi untuk mengulang kayak ghafir nyepuro ghafurun sering nyepuro. Paham ya? Makanya orang itu kalau zalim itu ya zalim, kalau zalum banget zalime. Makanya disebut Quran wa kanal insanu zaluman jahula. Zalim itu zalim biasa, zaluman banget zalime. Jahil itu goblok biasa, jahulan banget gobloke. Berarti kalau tahuron banget nyuciin berarti diulang-ulang. Makanya mazhab lain mengatakan air itu tidak ada mustakmal. Dan saya kadang ya intikal mazhab begitu. Nah intikal gimana? Coba kalau di hotel itu mustakmal. Hotel itu kan kotaannya cilik toh kan. Tahu nggak hotel mari ruhen. Kotaannya cilik. Terus kalau kita misalnya junub atau apa pakai ciduk itu kan tetap nyiprat temus. Nyiprat kena banyu di kotak yang cilik. Jadi kalau gak intikal mazhab pusing kan kita. Iya kan? Terus kemudian intikal lah ya suci guys. Takoki pangeran, kok nggo bolak-balik intikal mazhab Gusti. Jare sapa jare Gus Pak ngono takoki ngono. Lah kowe muni kowe kok ora takoki malah pusing. Kayak Mbah Khalil Bangkalan itu. Kalau nalkin mayit itu masyhur Mbah Khalil Bangkalan. Tidak nalkin mayit itu. Yo kan yo, aku sibuk urusanku akeh. Takoki malaikat ngenteni Mbah Khalil. Tinggal mire. Sing ngono tok. Nalkin meneh. Ya jiyo, soalnya nak takoki malaikat marbuka manabiuka ngenteni ketuane. Maksudnya ngenteni dekne. Ya sudah ditinggalin. Ya orang ditakoki wong dekne orang kabudut. Pokoke diwarai kabeh. Nah, terakhir beliau rodok modern. Ngenteni ketua rombongan pokoknya. Jadi nanti yang jawab itu ketua rombongan. Tapi aja tiru kan ngomong takoki malaikat ngentosi Gus Pak. Aku teko tutuki mawon Gusti. Sewen. Yakin mugorokin ngomong ngoten kula ngomong kan nangkir. Kamu tahu kan tugas standar Anda apa? Ya tugas standarnya mung nangkir nutuki iku. Biasa wae. Biasa nutuki tak kan apa? Nah itu mungkin guyone wali ku jek mungkin kadang orang itu engkar ndak bisa yaitu tadi piye wae resmi teknya Allah tu yaumana kullu unasim bi imamihim nanti manusia dipanggil itu per ketuanya bukan per individu kesuwen
Jadi ada teori itu yang mungkin benar. Teori itu yang mungkin benar karena kita nanti di mahsyar juga dipanggil ketuanya dulu. Jadi ya ma'asyarus Syafi'iyah, terus Imam Syafi'i disuruh maju ya ma'asyarul Malikiyah. Karena ketua ini nanti yang menciptakan mazhab. Karena ada pepatah an-nasu ala dini mulukihim. Manusia itu ngikuti tradisi ketuanya. Lagi coba orang Indonesia mbok bodoh, mbok ora, mbok pinter, mbok ora nggak Abu Bakar ya radhiyallahu anhu. Coba kalau tradisinya Syiah, mungkin Abu Bakar laknatullah alaih kan gitu. Ya kita tidak tahu begitu. Akhirnya kita ketiban apik karena menghormati apa? Sahabat. Artinya ketua itu penting, menciptakan suasana ketua itu penting. Coba kalau tanpa ketua, mungkin kita tidak punya tradisi. Makanya yang dipanggil itu ketuanya. Paham? Makanya sampean milih ketua itu yang benar. Setidaknya orang ikhlas. Misalnya rapati bener, penting ini ikhlas. Ngeri itu kalau pas sampean dipanggil nunjuk ketua itu, kemudian ketua partai, wah panggil pangeran bingung sampean. Ketua sopo nyebut ketua partai. Waduh. Ketua partai dia celok pangeran Melayu. Wah, ngadepi pangeran meriang tetep. Paham gitu. Jadi nanti sampean itu ditanya itu lewat nopo? Lewat nopo? Ketua. Terus ketua nanti itu ngecek ada nur yang dipakai alamat dia ngikut tindak. Nah, yang paling ngeri ya termasuk Rasulullah. Rasulullah itu nanti pakai standar itu. Inna umati yut'auna yaumal qiyamati hurran muhajjalin min atharil wudu. Itu kan ada tanya jawab sama sahabat. Kata Rasulullah, kamu tidak usah khawatir kalau saya meninggal. Meninggal saya itu baik. Hayati khairun lakum wa mamati khairun lakum. Saya hidup di antara kalian ya baik, setelah saya meninggal juga baik. Ya Nabi ya unik. Amma hayati fali asunna lakum as-sunan. Kalau saya masih hidup berarti saya bisa meneladani kamu melakukan beberapa sunnah, beberapa tradisi. Sunnah itu tradisi. Jadi orang kudu artinya sunnah itu wajib atau sunat. Buktinya di Quran ada sunnatallahil latif sunnatullah fil ladzina khalau min qabl. Jadi sunnahnya, tradisinya Allah menghukumi orang-orang dulu. Itu bisa orang benar, bisa orang tidak apa? Benar. Kata Nabi, kalau saya masih hidup, fali asunna lakum asunan, saya bisa mentradisikan kamu beberapa sunnah, bisa wajib, bisa sunnah. Wa amma wafati ya khairun lakum. Kalau saya sudah meninggal nanti juga bagus. Mergo aku nak SK pundhut jare Nabi aku jejer pangeran. Dadi nak roh kowe apik, saya muji Allah, nak roh kowe elek langsung saya minta ampunan kepada Allah. Dan semua umatku nanti diampuni. Tapi terus Nabi mulai menangis, tapi ada beberapa masalah. Ketika orang-orang itu ternyata umatku, mau saya ajak ke surga, kata Tuhan, kata Allah, innahum qad ahdatsu ba'dak. Mereka ini bikin aturan aneh-aneh setelah kamu Muhammad. Terus aku suhkon ya sudah kalau gitu tak tinggal ke surga, tidak ikut masuk surga. Nah kemudian ulama berdebat ahdatsu itu apa? So, ada yang itu bid'ah gitu. Macam-macam. Kalau ulama Sunni ahdatsu itu ya bid'ah ibadah mahdhah. Jadi misalnya orang melakukan sholat zuhur kok 6 rakaat itu kan wong nganggur 4 kesel kok malah muni 6 itu tuh. Utawa duhur kok mau 3 rakaat itu kan ya itu bid'ah. Karena ibadah mahdhah. Tapi kalau masalah sosial itu fleksibel. Fleksibelnya adalah misalnya dulu Nabi naik unta, orang yang anti bid'ah juga naik Innova. Padahal dulu naik unta. Orang-orang yang poligami itu ya tidak nunggu istri pertama mati. Padahal dulu Nabi poligami setelah Sayyidah Khadijah meninggal. Ya mereka baik-baik saja. Alasannya poligami sunnah Rasul. Padahal nak detailnya sunnah Rasul poligami setelah istri pertama meninggal. Jadi kayak Ruhin itu belum boleh. Istrinya kan masih hidup 2 dia. Nah, bahkan artinya kalau sampean memaksakan gitu. Sampean kalau enggak percaya saya bacakan ayat. Wal khailah wal bihola wal hamira litarkabuha wazina. Kamu bisa naik kuda, naik unta, naik himar. Setelah kamu naik dan kamu tenang di atas punggungnya, litastawu ala zuhuri, summa tazkuru ni'mata rabbikum idza stawaitum alaihi wa taqulu subhanalladzi sakhkhara lana hadza ma kunna lahu muqrinin. Artinya ketika kita naik unta zaman dulu dan tagnya memang unta,
Itu terus kamu baca subhanalladzi sakhkhara lana hadza. Apakah sekarang kesunatan baca itu kalau yang ditumpai onta, sehingga kalau yang naik Innova ndak usah baca itu gitu. Wah, aku numpakku ora onta kok, dadi ora usah maca subhanalladzi apa? Sakhkhara lana. Dhisik Nabi maca iku mergo numpake onta. Ya ngajak goblok bareng to, mosok mantep kok kanthi begitu itu. Makanya sensitif, bakas bid'ah ndak itu sensitif, ndak usah dibahas, biasa saja. Nek ora cocok ya diem aja. Sudah, sebenarnya arah cocok kalau sampai ngelakoni tapi tidak usah komentar karena jelimet. Saya pernah ditelepon orang, dimaki-maki. Orang Sidoarjo. Padahal orang Jawa Timur, ya aneh. Kan ada orang matur Rasulullah namanya Abdullah bin Amr. Ya Rasulullah, saya ini kuat puasa terus. Kata Nabi, jangan puasa 1 bulan 3 hari saja itu sama dengan 1 bulan penuh karena 1 puasa sama dengan 10. Masih balelo terus termasuk menyangkut Quran. Ya Rasulullah, saya ini tiap hari khatam Quran, jangan 1 bulan sekali saja baru khatam. Enggak ya Rasulullah, saya ini ingin sering khataman. Ya sudah kalau gitu seminggu sekali sab'a layal. Saya lebih kuat ya Rasulullah, 3 hari. 3 hari saja khatam sekali. Iqra'hu fi salasin kata Nabi. Ya Rasulullah, saya lebih kuat ketimbang itu. Tidak ada yang lebih baik ketimbang itu kata Nabi. Kemudian orang itu anti semaan, karena semaan itu kan 1 hari khatam. Paham ya? Maksudnya hadis tadi yang di Bukhari dipakai dalil anti apa? Semaan, karena semaan itu 1 hari apa? Khatam. Lewat telepon pertama lewat santri saya, terus lama-lama lewat telepon. Terus saya tanya, kamu bacanya hadis kira-kira sama saya banyak mana? Kayaknya banyak jenengan. Terus saya tanya, betul Nabi menyuruh khatam tiap 3 hari? Ya. Betul Nabi nyuruh khatam tiap 1 bulan? Ya. Ya sudah lakukan saja. Anda sering enggak khataman tiap 3 hari? Enggak pernah, setahun aja enggak mesti. Lah iya kalau Nabi melarang baca Quran tiap hari kamu setuju, tapi Nabi nyuruh tiap hari khatam kamu enggak setuju. Enggak apa-apa, kamu anti semaan enggak apa-apa, tapi lakukan perintah Nabi tiap 3 hari khatam. Menang deh. Lah itu maksud saya. Anda tidak apa-apa milah-milah bid'ah sesuai versi Anda, pemahaman Anda, tapi yang fair. Kalau Anda anti semaan ya harus tiap 3 hari khatam karena dawuh Nabi iqra'hu fi kulli salasin. Enggak juga kan mereka juga orang yang enggak jarang baca. Jarang baca apa? Lah itu enggak fairnya di situ. Makanya nggih biasa mawon. Cuman semaan apal Quran wis semaan. Nah apal Quran ya wiridan, malah lucu to apal Quran kok semaan. Ya yes, ngono ae ora hafal ya nyemak kan, kok kesel ya mulai. Jadi bang nyemak sampai gremeng. Bariku mangan entek akeh kan malah lucu. Wong nyemak yo do kurang ajar. Jajal kok nyemak kifa delok ngarep mbek guri tok, agar kebar ya wis. Aku serah kelakuane wong nyemak. Kan dekne ora hafal kan yo. Biasane nyegat guri to. Kok agar gurine kembar pojok ya. Wis. Kok agar gurine pojok kembar. Nek sing semak akhire pinter sing maca kembar gurine. Paham gitu terus pau gitu tohuron gitu tak latih memahami Quran secara lugat. Mergo Quran bagaimanapun bilisanin arabiyyin mubin. Ada ulama yang berpendapat tohir itu dimubalaghahkan tohur seperti ghafur, syakir, syakur. Sebab itu menurut mazhab ini tidak ada air apa musta'mal. Tapi kita biasa mazhab Syafi'iyah apa? Ada apa? Ada musta'mal. Itu masalah-masalah ijtihadiyah, masalah-masalah ijtihadiyah. Kalau masalah ijtihadiyah tadi pendapat saya benar mungkin salah, pendapat Anda salah tapi ya mungkin benar itu. Wa anzalna minas samaa'i ma'an tahura, mutahhiron tegese banyu iku sing nyucekno. Linuhya supaya maringi urip ingsun. Bihi sebab anane banyu baldatan ing daerah maitan kang mati. Jadi istilah resmine pangeran yo aku nak nguripno bumi iku yo nganggo lantaran banyu. Dadi aja mbok soal pangeran kok butuh lantaran. Waduh repot. Mung Qur'ane pangeran dhewe istilahno aku nak nguripno bumi lewat lantaran banyu. Ya rasa mbok jero-jerokno. Pangeran kok butuh lantaran. Lah lantaran lah yo iso, tapi nek Allah nganggo lantaran yo oleh yo aja terus Allah kok nganggo wasilah. Wah yo malah kacau. Ora usah ngono-ngono, ora usah mikir. Pokoke Qur'an diwaca ora usah dipikir, pun iman nonton mawon kok repot. Iman kok napa? Kok repot.
Linuhya supaya ngurip-ngurip sapa ingsun bi sebab banyu. Baldatan ing negara atau daerah maitan kang mati. Jadi sampean jangan mengatakan kalau Allah untuk menghidupkan bumi butuh air ya keliru. Allah itu tidak butuh apa-apa. Nggih, Allah itu tidak butuh apa-apa. Tapi kalau Allah punya sunnah, punya adat menghidupkan bumi itu pakai air, ya Allah jangan kamu atur. Kira pangeran kok ngatur. Itu kan ada cerita di kitab-kitab itu termasuk di Ihya itu. Nabi Musa itu sok dekat Allah. Jadi enggak mau mimik obat. Membuktikan bahwa Allah itu tidak butuh wasilah. Aqaqir itu maknanya obat-obatan yang dari herbal itu bahasa Arabnya apa? Al-aqaqir. Dia setiap konsultasi sama dokter disuruh minum herbal itu. Enggak mau dia. Enggak, saya akan disembuhkan Allah langsung, enggak usah lewat obat apa herbal katanya. Tiap dokter ditanya jawabannya sama. Oh, dokter goblok. Kamu belum tahu ya kalau Allah itu tidak butuh wasilah. Malah marah-marah dia tuh. Akhirnya dia konsultasi langsung ke Tuhan. Apa betul ya Allah saya butuh minum aqaqir? Terus, lah kata dokter gimana? Karena herbal itu fungsinya gini-gini. Terus, Musa, sing gawe fungsi herbal ngono iku sapa? Nggih jenengan. Lah yo aku gawe fungsine ngono kowe ngombe kok ora gelem. Sing gawe iku ya aku. Jadi sing gawe bodrek ku nak kowe ngelu, bodrek mandi sing gawe ku ya pangeran, rumangsamu sapa? Sing gawe ruhe nak bar kelon lego ya pangeran. Mangsamu sapa? Omane bojone ayu kan. Ah, wis pangeran ora usah aku isin gengsi, ora usah ngono. Kalau muni elek dibanding bojone ning swarga, nek ning dunya ya ayu, nguruhin ya diselera kok udarane. Paham gitu. Terus itu masalah yang enggak akan selesai ila yaumil qiyamah. Jadi ada cara pandang langsung Allah itu ya bisa. Tapi misalnya ada sunnatullah ya jangan kamu tentang. Termasuk Nabi Musa akhirnya Nabi Musa mau minum, setelah minum sembuh. Terus ketika sembuh diberitahu Allah, memangnya kenapa kalau minum obat itu? Obat itu ada khasiatnya yang bikin juga Allah. Kok kamu hindari itu alasannya apa? Wong yang bikin juga Allah. Makanya kalau kamu percaya wasilah, kalau terpaksa percaya, kamu harus yakin bahwa nomor satu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kamu takut orang itu syirik, ya gak apa-apa kamu lawan, harus kamu lawan. Memang selera kamu begitu. Kamu harus tidak usah ikut pakai, wong kamu khawatir, tidak apa-apa. Jadi sing khawatir syirik, ora usah nganggo ali-ali, ora usah nganggo ake. Tapi sing seneng dagangan, ya nganggo. Ora usah jimat-jimatan, ini hati napa booming ngoten mawon niati dak. Kulo nu diakek larang sedurunge rame-rame akek. Barang akek kerame terus mboten kula nggo. Wah, darani murah repot. Nggih kula mboten sombong. Dulu akeknya bapak itu zaman Bapak Sugeng tuh pernah ditawar ditukar mobil. Zaman itu mobilnya harga 60 juta. Dan itu wasiat bapak untuk saya. Saudara saya sepakat itu untuk saya. Dulu kadang-kadang tak pakai. Setelah akek booming terus dikira ini yang gelondongan berapa kilo. 25.000 muruah camah cara Jawa camah tidak pernah tak pakai. Saya yakin ikut turun itu aki-aki yang mahal itu karena dikira yang produk ya yang masal itu yang itu. Paham gitu terus sampean biar tahu duduk perkara ini. Jadi tohur ya tohuron itu sifat mubalaghah. Tapi kalau dalam madzhab Syafi'i tohur itu ismul alat. Jadi tidak maknanya mengulang-ulang sehingga Imam Syafi'i tidak membolehkan wudu pakai air apa? Mustamal. Lah menurut hadis kayaknya benar Imam Syafi'i secara lahir. Karena Nabi ngendikan sisa air wudu itu membawa dosa Anda. Kata Nabi, jika seseorang wudu maka kotorannya keluar dari ajfan, dari pelapuk mata, dari apa sampai keluar dari mimbaini adzofiri, sampai keluar dari bawah-bawah apa? Kuku. Sehingga kalau air ini sudah membawa kotoran dosa Anda, berarti air ini kan sudah menjadi air kotor. Andai kan Anda mukasyafah, maka air ini sudah penuh dengan kotoran. Enggak mungkin air yang sudah penuh kotoran dipakai wudu lagi. Itu cara berpikir Imam Syafi'i. Ya sampean ikut mana ya? Ya gampang kan kalau keadaan normal ya ikut Syafi'i, kalau air banyak, kalau tidak normal ya ikut mazhab yang lain. Kan gampang. Gitu aja kok repot tuh. Ya itu pentingnya orang ngaji ya di situ tuh harus banyak pilihan. HP kartune loro masa madzhab mesti tok. Nah, itu kan gitu. Ya pokoknya gitu.
Kalau yang percaya wasilah ya pakai istilah pangeran linuhyabi baldatam maita, ada kata bihi. Allah menghidupkan bumi itu dengan pelantaraan air, padahal Allah tidak butuh perantaraan. Tapi yang anti ya enggak apa-apa. Memang yang percaya wasilah itu ya bahaya juga. Yes, pokoknya yes. Sudah pakai 2 kartu apa susahnya tuh? Ya enggak apa-apa. Asal ada ilmunya, ya, tidak karena emosi. Memang ada apa? Ada ilmunya. Linuhyabi baldatam maita wanus qiyahu lan nyirami ingsun yastawi podo baldatam maita bitakhfif lan takhfif maita, maksudnya buatan mayita tapi napa maita. Yastawi podo fi ing dalam dawa maita napa al mudzakkar muannas lan muannas zakkarahu mudzakkarna sapa wa ta'ala hu ing dawa maitan bi tibaril makani kelawan diitung tempat, maksudnya maitan. Wanus kiyahu meniku masalah nahwu. Lan nyiramno ingsun hu ing banyu ilma ategese banyu mimma sing perkara khalaqna kang wis gawe ingsun gawe siraman an aman ing pira-pira raja kaya kewan ibilan tegese unta wa bakaronan sapi wa hunamanan wedhus wa anasiya lan pira-pira manusa kafiron kang akeh. Iki unike Quran, kadang kewan mbek manusa iku dibakas dhisik kewane. Engko nek ndelok dosa mbek ora ya apik kewan. Tapi nek ndelok diakal mbek ora ya apik manusa, tapi nek didelok manusa mbek kewan niku dosa ndi? Dosa manusa. Mulane nak salat istisqa iku kesunatane gawa kewan. Lho nggih tenan mboten guyon, sampean delok kabeh kitab fikih nak salat istisqa kesunatane iku wong kon gawa apa? Kewan. Tapi aja kethek lho ya. Contone ngono iku ya kaya wedhus sapi, ngotos go kethek ula bulus wah, malaikate bingung wah. Maksudnya kewan ya kewan tapi aja bulus kethek ula. Mulane teng daerah mriku, teng daerah sarang ku nate kekeringan. Barang kekeringan tiang salat istisqa ono sing go sapi, go wedhus, delalah bar salat istisqa iku udan. Tapi kula seneng mbek kiai ini. Pas udan kiai ini ngendikan itu. Kowe aja GR nak udane krana kuwi ya krana sapi mbek wedhus iku. Mergo ora duwe dosa, mergo ora duwe apa? Dosa. Lah ya itu agama. Agama itu kita ta'abudi. Wong kita jare makhluk paling terhormat. Tapi nyatane nak istisqa butuh bantuan kewan. Itu kesunatan istisqa ngoten to. Tem mriki ngoten mboten. Do nuntun wedhus to. Napa? Mboten sing tek teng kitab-kitab Pak Sami to. Kan nggo kewan kan? Ya. Tapi ya soal kewan kok iso mbayakno. Wah, lah nek wong pasar ngasem mbok gawa mulai ular kobra macam-macam malah repot. Ndak ini menunjukkan nggih karena manusia iku akeh dosane. Mulane jemben teng ora-ora mahsyar iku manusa ora kepengin apa kewan ora kepengin dadi manusa tapi manusa kepengin dadi kewan. Makanya nanti ketika ngadepi hisab gak kuat wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu napa turaba. Maksudnya kuntu turaba ya Allah saya jadikan kewan sing di akhir segalanya didhawuhi Allah kuni turaban. Kamu sekarang cukup jadi turab. Intine manusa sampeyan teng ora-ora masar bayangno kaya kewan sing akhir hayate mau didadekno napa lemah. Nah, kadang-kadang manusa itu dalam siklus ini apik kewan malah didhisikno mimma khalaqna napa an-aman riyen ya. Kalau dilihat dari dosa ndaknya, kalau dilihat dari manusia makhluk terhormat macam-macam ya apik manusa. Wa anasiya lan pira-pira manusa kasiron kang akeh jamu insan ente lafat anasi jamu lafat insan. Wasu te asline lafat insan iku anasinu. Faudilat moko digenti apa anunun digenti ya aning ya. Wa timat lan dene sopno fiha ing dalem ya apa enggang dalem ya apa al ya ya. Maksudnya ya sing sangka nun diidghamno be ya asli. Au jamu insin te jamu lafat insin. Walaqad tasarrafna lan teman-teman molak-malik ingsun to mutar-muter ingsun. Hu ing ma'il ma'atik sebanyo bainahum antarane wong akeh liat zakaru wa gelem eling sapa ngakeh. Asluhu ya tadzakaru. Niki kok usum nahwu le ultimat gamna apa ata utak fi dzalik ing dalam dal wa fi qiraatin liat kuru bi sukuni dzal wa dhammil kaf. Liat kuru nikmat Allah ing nikmate Allah taala bihi klan ma fa aba mongko moh sapa aksarun nasi sapa akeh manusa moh ila kufuron kecuali mungkiri ning nikmat juhudan tegese mungkiri ning nikmat ngingkari len nikmati maring nikmat haitsu qalu sekirane ngucap sapa ngakeh mutirna bina ikada mutirna den kei udan kita bina ikada sebab posisi perbintangan iki supaya kula warai iki sampeyan nak ketemu Allah ben selamat niku kula jamin lah nak ilmu kula ni orisinil Allah niku gada adat gada sunnah lah dalam bahasa Quran niku
Perkara iku ana alamate. Dadi misale ana mendung, alamate napa? Udan. Terus Allah niku nggih damel sistem. Misale huwallazi ja'ala syamsa diya awal qamara nura wa qaddarahu manazila li ta'lamu adadas sinina napa wal hisab. Sehingga di sistem itu kita tahu musim hujan itu misalnya musim ini. Kalau musim kemarau ini posisi bintang pas di sini. Sehingga wong Jawa sing goblok lah roh iki musim hujan, iki musim kemarau. Kalau ahli hisab, ahli astronomi ngerti kalau matahari di sini berarti musim ini, kalau matahari di sini musim ini. Begitu juga musim panas, musim gugur macam-macam. Itu kita tahu, itu sunahnya Allah dan itu yang bikin Allah, kita tahu. Tapi sekali ada hujan kok kamu bilang begini, wajar udan deres wong rendeng. Itu Allah tersinggung karena kamu nganggep udan itu jasane rendeng, ora jasane pangeran. Gak repot ngadepi pangeran. Ya memang begitu. Karena inginnya Allah manusia itu punya dua kecerdasan. Kecerdasan yang diciptakan nubuwah yaitu akidah dan kecerdasan yang diciptakan sains yaitu pengetahuan. Itu inginnya Allah. Jika menyangkut hisab dan ru'yah yang diperdebatkan oleh Muhammadiyah itu sebetulnya juga masalah sepele. Masalah sepele itu begini. Siapa sih yang mungkiri hisab? Wong hisab itu ya nasib pangeran li ta'lamu adadas sinina wal hisab. Siapa sih yang mungkiri ru'yah? Wong ru'yah itu hadis sahih. Yasumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati. Fa in humma 'alaikum fa akmilu iddata Sa'ban salasina yauman. Jika kamu ragu ya ikmal. Ikmal itu menjadi 30 hari. Sekarang sampean saya tanya, ikmal 30 hari itu dari hisab apa ru'yah? Hisab kan namanya ikmal itu pakai saiki wis 29, nek kepen ikmal 30. Lho ikmal itu ru'yah ta hisab? Hisab. Jadi apa susahnya sih pakai dua ilmu itu? Tapi sekarang jadi politik identitas. Pokoknya kalau ru'yah itu NU, kalau hisab itu Muhammadiyah. Terus dijak goblok bareng kan kita. Mulane susah jadi ulama itu. Mergo dijak goblok nih lho. Ya sama seperti kunut ndak kunut. Saya Muhammadiyah itu lahir tahun 1912, NU 1926. Orang tahu semua sebelum itu zaman Madzhabul Arba'ah Abu Hanifah itu ndak kunut. Imam Syafi'i kuno. Terus kamu bilang Syafi'i NU, Abu Hanifah Muhammadiyah. Memangnya Imam Syafi'i tahu Rois Am? Jadi kita yang ulama itu biasa saja karena melihat Imam Syafi'i itu kunut, Abu Hanifah ada kunut. Tahu-tahu sekarang jadi politik identitas kalau kunut itu NU, ada kunut Muhammadiyah. Memangnya Imam Syafi'i tahu dadi Rois Am ning PBNU sing liwat ahwa kan mboten ate. Jadi kalau ulama itu lebih sederhana cara berpikir. Ya sudah, hisab itu ya ilmunya Allah, ruya ya ilmunya Allah. Jadi misalnya dagang dihitung, kalau dihitung itu rasional berarti sain. Kalau tidak dihitung kok badi jenenge kejutan ya enggak, kita pernah ngalami semua. Kita pernah ngalami dua-duanya kan? Dihitung ya pernah laba, kejutan ya pernah. Musim sulit dagang rugi ya biasa, kecengklok rugi kebodhon biasa sama pernah. Anggap aja kalau rutin namanya sains sesuai hitungan pengetahuan. Kalau model ngono kejutannya selesai kan? Kok dibenturkan? Kejutan sama rutin itu absolut mana? Akurat mana? Ya ngajak goblok bareng. Paham ki biasa mawon wong sing seneng ilmu tuh ben biasa roh iku roh dojo ben. Ya ben biasa. Nah sekarang itu usum, anti ilmu itu usum. Yang usum sekarang itu politik nopo identitas. Soalnya batik wong Yogyo, wah batik nasional, berarti orang batik wong Indonesia, anak batik rawang Indonesia. Jadi batik nopo pakaian nopo nasional. Ya wong golek hadis nganti ngelu kesunatan ibadah nggo klambi putih. Ora ana kesunatan ibadah nggo klambi nopo batik. Tapi nak kowe wong alim ben diarani klambi putih gak wajib, kudu kadang-kadang nganggo batik, nggo nunjukno nak nganggo putih iku. Saya tuh seingat saya belum pernah ngaji gak pakai baju putih. Karena pikiranku sering ditanya, "Gus kowe wong alim ora tau joban." Nak joban koyo wong Arab. Nak batik kesane kok ora sunah Rasul. Sunah Rasul seneng putih, setengah-tengah nganggo hem putih wis sunah Rasul tapi tetep Indonesia. Wis tak pikir nonton. Lah rugen ra mikir nganggo batik. Tapi itu tadi, saya masih husnudzon. Jika jadi tren, nganggo klambi hem putih dianggap wajib, harus ada yang pakai batik untuk menunjukkan kalau ndak wajib. Lah mungkin dia termasuk begitu melok. Makome dekne iku wis nglurusno. Itu ndak tahu saya kalau. Oh itu berarti sudah tinggi, kelasnya sudah tinggi.
Jadi menurut saya tengah-tengah ya pakai hem putih kalau sholat. Tengah-tengahnya adalah nak jubah terlalu Arab. Nak batik be Nabi ngendikan kesunatane ibadah itu pakai putih. Nganggo mori kok wong mati ya sudah hem, ya sudah tengah-tengah. Menurut saya, sama ndak harus ikut saya. Tapi jika itu dianggap wajib, kadang-kadang jangan pakai putih. Seperti Jabir bin Abdullah itu terang-terangan, sama tak ceritani. Dulu ketika Jabir bin Abdullah sahabat yang terkenal itu Jabir itu termasuk minas sabiqin al-awwalin itu. Jabir itu sholat di masjid itu bajunya dicopot, terus sarongan itu dicancang di gulu, kayak wong kuno-kuno. Sarongan sitok dicancang di gulu. Bawa baju diletakkan di soko masjid. Setelah itu orang tabiin melihat dia secara sinis. Tabiin itu generasi setelah sahabat. Marah-marah ketika dimaki, masa engkau sahabatnya Nabi sholat bisa bin wahid, pakai baju satu dicancang bisa. Terus Jabir mulai cerita, kamu jangan bilang pakai serban itu sunat, kamu jangan bilang pakai jubah sunat. Bagaimanapun menjadi sunat karena kamu punya, sehingga kamu bilang sunat karena kamu punya. Dulu kita zaman Rasulullah masih hidup, kita semua itu tidak punya baju, punyanya satu. Sehingga Nabi tidak berani mensunatkan pakai baju dua, kesunatan serban, karena kita hanya punya pakai baju satu. Kita harus mikir bagaimanapun di antara kesunatan itu karena kita mampu. Setelah tidak mampu tidak ada sunat. Terus Jabir mulai marah-marah termasuk yang diceritakan. Kalau kamu bungkus orang mati gimana? Ya tak bungkus utuh sampai sikil bedase ra ketok. Ya kan ya, nak ngene wong mati dibungkus sempurna tuh. Nanti kok pepes itu ya dibungkus terus bariku lagi dibuka raine ya. Ya Mus. Sing mudin-mudin rai ya. Terus Jabir cerita. Cara kowe wajib ta ora jare Jabir? Nggih wajib. Ya wajib mergo iso. Terus dene cerita, dulu Sayyid Hamzah dulu bapak saya Abdullah Jabir bin Abdullah. Itu saking enggak adanya baju. Itu nak ditutup sirahe mbek sarong, mboten kafan. Iku ketok sikile. Nak ditutup sikile ketok sirahe. Akhire do matur Kanjeng Nabi kon nutupi sirah waj'al ala rijlihi shay'an min idkhirin. Akhire sing sikile ditutup suket. Saking gak anane baju. Kowe saiki Islam wis jaya kecangkeman sithik-sithik muni sunat wis dimaki-maki mbek Jabir. Wis meneng jar. Terus terakhir ngendikan ngene. Aku nglakoni iki liyaronil ahmak misluk. Pancen tak jarak aku salat ngene iki bento-bento kowe ben roh. Nak dhisik sejarah Islam ngene iki ya. Liyaroni al ahmak misluk. Ahmak ku bento sing level tinggi, medium men. Itu ulama betul ya begitu. Saiki wong Islam jog tuku kurma gampang, sithik-sithik buka nganggo kurma, sunah Rasul mergo nganggo kurma. Ya perkarane ke kelar tuku, zaman kene Gunung Kidul melarat nganggo apa? Aneh-aneh iku. Makanya di fikih jelas, nek iso kurma, nek iso asal manis, nek iso asal gak nyolong titik wis. Kok cek repote hukum. Bagaimanapun kowe kecangkeman muni sunan mergo mampu. Zaman kira mampu orang muni ngono padahal hukum iku wis dhisik-dhisik. Hukum itu baru apa sudah kemarin-kemarin? Wis meneng ae. Kula ge sering, ngger kula kan kiai, ngger poso sering sowan kathah. Kadang sing sowan luwih mlete timbang kula. Gus kurma Gus, nggo apa? Nggih sunat Gus. Ah sunah mbahmu pangan kowe. Oh kiai mbok warai ra sopan. Aku nak buka aku degan. Aneh-aneh ya. Namun ini sunah dia ora usah kecangkeman. Lagi bukan ukur mas pirang tahun, lebih kali tahun Gus. Umur piro? 40 Gus. 38 tahun gak anggo sunah lagi 2 tahun gegere gak karuan. Biasa saja. Dulu Nabi itu ya biasa. Nabi kalau zaman ngendikan yang ngeper sampai 4 kali. Kalau gak mampu ini, kalau gak mampu ini. Nabi kalau ngendikan ya gitu sampai diulang-ulang. Karena Nabi tahu tidak semua umatnya gampang mendapatkan itu. Misalnya kafaroh puasa 2 bulan nuntut, kalau tidak bisa ngasih makan orang miskin sekian, kalau tidak bisa gini sampai habis. Kulo ma'rufin sedekah, kalau tidak bisa ya Rasulullah firsana satin, sampai ludus gak bisa sikit tamrotin. Kalau gak bisa fabi kalimatin thayyibah, cangkem sing apik. Nek ra iso sementing aja merengut. Terakhir walau bitol qatin apa? Wajin. Itu lama mewarisi sekian kebaikan yang diajarkan Nabi, tidak terus dipatenkan satu ngel-ngel wong akeh. Kuwi ana apa ngekeki kurma kok khutbah bareng sumpah. Wes pangan dhewe entekno.
Ya ana sing sabar. Wis kula tobat Gus mun mboten ngomong-ngomong ngono. Ya biasa saja. Kalau ingin sunnah biasa saja. Dawe Nabi wal qasda tabluhu. Kamu itu yang biasa saja. Biasa itu ya standar saja. Ya biasa. Jadi Nabi dulu kalau melakukan sunnah itu biasa. Sunnatun sanaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sunnah yang dilakukan Nabi. Tapi di luar yang azimah. Azimah itu yang wajib atau fardhu ain itu sahabat biasa. Karena bagaimanapun kita bisa begini karena mampu. Seperti Jabir tadi. Orang bisa sholat pakai serban, pakai jubah karena mampu. Zaman Nabi awal Islam. Sama lihat Bilal, ada nak belodor gitu tuh. Sama lihat film Umar atau film-film Bilal. Itu memang nyata dulu itu la yajidu ahaduna illa thawban wahidan. Enggak ada yang kecuali punya baju apa? Sama dulu film-film, mulai versi seneng kitab sampai versi film itu sama. Bilal nak adzan ya blodor. Ora adzan di blodor gak sopan. Oh memang ya duwene klambi mok sitok iku. Adlok ceritane Sa'labah, bar salat salam langsung melayu. Berkali-kali yang bersalam melayu. Jebule apa genta kae. Ya salah bang bersolat ora witir maju kenapa? Saya takoki ya Rasulullah, takoki Nabi. Salah bah kata sahabat-sahabat kowe nak salat bar mulai langsung melayu. Ya Rasulullah, kambing kula namung setunggal, istri saya di rumah aja utuh. Iku saking ndak adanya baju. Oh, saiki nang sunatno kon. Ya begitu. Makanya ketika Sayyidina Umar idza ausa Allah fa ausiu. Nanti kalau sudah jembar ya jembar. Nak lagi ruwet ya ruwet. Ya sudah biasa saja. Paham ya? Jadi kalau suwun misalnya malah yudroku kullu, la yudroku napa kullu. Kalau tidak bisa semua jangan sama sekali. Jadi misalnya kita tidak bisa jubahan, tidak bisa serbanan mergo ora wong Arab. Supaya saya ndak keriting jubahan kok tonggo ya guyu. Paham nggih? Wah aneh ngono. Pemenang nek ora kaji kok jubahan malah digugat wong akeh. Ya sudah pakai hem putih saja. Yang penting dua semangat sunnah putihnya misalnya. Ya tengah-tengah gitu. Tapi kalau kira-kira dianggap wajib ya kan ganti batik kayak Ruhin itu. Itu makomnya sudah itu tadi sudah tinggi sekali. Ya Nabi itu misalnya Nabi nyifati rambut yang baik itu yang lurus ngombak gitu. Sifatnya Dajjal itu keriting. Tapi yang keriting ya enggak apa-apa. Bukan berarti wah keriting mirip Dajjal janda gitu. Ya itu kan Allah menunjukkan kekuasaan. Nanti kalau Allah bikin lurus semua dikira enggak mampu bikin yang keriting ya sudah dibikinlah yang keriting. Ya sudah gitu biasa saja buatan berlebihan. Paham gitu. Jadi Nabi itu kalau ngendikan seingat saya ini hafal banyak hadis. Kalau ngendikan tuh sampai berkali-kali. Itu tadi mulai kalau sedekah pakai ini, kalau ndak mau sampai mulai firsana satin sambil wedhus ijek larang walau bisiki tamro separone kurma masih kadang ndak mampu fabi kalimatin thayyibah enggak mampu lagi ya soalnya tasaddaku walau bitol qati wajin sedekahlah meskipun dengan ceria. Itu sirinya kenapa saya ngaji guyon karena paling ndak ceria itu happy. Coba kalau saya ngaji merengut meneng terus ketok nyesal terus sing ngaji kan mikir, Gus bak kurang apa? Kita ngaji ku ana sing kurang. Oh, terus sing kedonya nafsir wah paling kurang sangune. Wah jadi repot. Mulane kula ngeten wis tak pikir, mangsa ora tak pikir. Guyon kula mek sampean nangis mbon ndi ganjaran akeh ndi. Mergo guyon kula bi ilmen nangis sampean mikir utang. Jadi terakhir sedekah talqati wajhin, wajah yang ceria, yang happy. Kowe iki happy kan yo seneng, paling gak mikir nasibe kan. Kiai iku happy sebenes. Jajal misale kiai kiai kok rugen sumpeng. Maca kukar-kukur, bariku angop. Bariku kukur-kukur meneh. Kan wong mikir. Wae tanggale bayar apa piye kredite. Waduh. Apa wayahe ditarik sepeda motor kan orang terus menafsirkan macam-macam. Sing elek sing wong alim le nafsiri paling terkipe ra iso. Wah, paling elek. Ya nek wong alim kan ana ukur-ukur mesti nek sing suudon kan paling macane bingung terkipe ngono. Ya macam-macam lah sesuai asumsi napa. Jadi kula suwun sama nek dadi kiai nek ra iso sedekah macamnya terakhir ceria. Mergo Nabi ngendikane terakhir tasaddaku walau bitol qati wajhin. Bersedekahlah meskipun dengan keceriaan napa muka atau wajah. Namun kalau itu Nabi diulang-ulang. Jadi kalau ngendikan tuh diulang-ulang. Sekarang tuh orang mau mendorong sunnah Rasul itu satu. Ya berat bagi yang nggak bisa melakukan itu apa? Yang nggak bisa melakukan itu apa? Berat. Jadi dibacalah hadis itu dibaca utuh.
Ya bukan kita apa ya mau sekolah kepingine kabeh umat Nabi itu happy. Mergo selama itu tidak maksiat berarti anut ajaran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma khuyira Rasulullah baina amrayni ilakhtara aisaruhuma malam yakun isman. Rasulullah itu tidak pernah disuruh milih dua hal yang berbeda kecuali milih yang paling gampang. Asal itu tidak barang dosa. Itu hadis muttafaq alaih. Ma khuyira Rasulullah baina amrayni ilakhtara napa aisaruhuma malam yakun napa isman. Jadi Nabi itu tidak disuruh milih dua hal, mesti milih yang paling gampang asal tidak nopo dosa. Makanya Nabi kalau ditanya, ya Rasulullah sampean nanti tawaf pakai unta apa ndak? Kesel ndi? Nggih kesel melaku, ya naik unta saja. Makanya Nabi kalau tawaf itu dulu pakai apa? Unta. Saiki mulane Arab Saudi PG MRT mergo dhisik Nabi unta terus saiki nganggo napa? Kereta lingkar. Sekarang baru diperdebatkan. Cek kurang ajar itu sebenarnya no tamu spesial, misalnya pejabat negara sebenarnya tawaf numpak kereta muter. Diarani rasah dhisik Nabi numpak unta, diarani sah cek kurang ajar ning dhuwur. Terus sampai angop-angop terus tawaf. Sampeyan muni sah ta ora ya, jujur. Muni rasah Nabi dhisik tawaf. Ngagem unta muni sah kok kurang ajar. Wah, ya misalnya numpak kereta asenan anggap sithik-sithik sebeng 7. Kurang ajar juga. Saat ini lebih diperdebatkan, tapi ya mbok sing bakas ngono ben ngerti hukum sampean ben ora nak kiai iku bingung, ulama yo mikir hukum. Iku ketok ceria kula, sampean ora bingung ora ceria. Fa aba mongko mo sapa aksarun nasi sapa akeh manusa mo ila kufuron kecuali ngafirin nikmate Allah juhudan tegese ingkar li nikmati maring nikmat haitsu qalu sekirane ngucap sapa kufar mutir nabi nawi kada mutir nadien kaeringi udan kita binawi kada sebab posisi bintang sing ngene iki walau syi'na la ba'atsna fi kulli qaryatin nadhira walau syi'na umpama ngersakno ingsun Allah la ba'atsna yektine nugasno ingsun utawa ngutus ingsun fi kulli qaryatin ing dalam saben-saben daerah desa nadhiron ing wong sing ngelingno. Umpama wong ngersakno kabeh desa ya di nabi, tapi kok kakek nabi malah repot kan. Yukhawifu kang ngekeki peringatan sapa nabi ahlah ing penduduk Korea. Walakin ba'asnaka tetapi ning ngutus ingsun ka ing sira Muhammad ila ahli qura maring kabeh penduduk kuliah sekabehane ahli qura nadhiron khalidati nadhir khalidati nabi liya'zuma supaya gedhe apa ajruka ganjaran sira. Tapi kabeh nabi niku nggih pokoke Allah mampu mawon tiap desa dikai nabi, tapi Allah ndak melakukan itu, cukup nabi sitok. Terus kabeh iki anut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulane ana guyonan wong Arab mek wong Jawa apik endi? Apik wong Jawa aja. Ke wong Arab iku cara obat iku dosis tinggi, mulane dikirimi Nabi. Wong Jawa cukup mudin, cukup kiai wis Islam. Dadi rapati salah lah. Penyakite ringan jadi diobati kiai iku wis dadi iman. Nah wong Arab kudu napa? Nabi. Berarti penyakit berat mek ringan apik endi? Apik ringan, lan jare ana, jare kiai Jawa, kita apik wong Jawa Gus wong Arab. Mergo ora butuh napa? Nabi, berarti dosisnya kan kecil ya, rendah. Sauni-unimu wis. Wong bingung, ngono kok omongane wong napa? Bingung. Lha opo nganalisis ngono barang. Masalah biasa wae, penting soleh, di hati soleh, rezeki yasminawos. Wae taluk wae pangeran, ora usah sok suci, ora usah sok bener dhewe biasa wae. Dunya wis kabeh kersane napa? Pangeran. Ya sudah seperti ini. Yang soleh kaya salabah malah akhirnya suul khotimah. Padahal dulu disebut hamamatul masjid, tukang itikaf. Gak tahu mulai kok masjid, tapi akhirnya suul khotimah. Wahsi sing mateni kekasih Nabi, rupane mateni Hamzah ditakdir husnul khotimah. Makanya donga ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini. Kita tidak pernah tahu. Nah kenapa kalau saya ngaji PD, mereka aku muji pangeran, saya tidak pernah mikir awakku, tak penting awakku, penting muji pangeran. Ngaji itu artinya kan muji pangeran, muji ilmune pangeran, ya sudah selesai. Itu anak gue dongo itu mikir awakmu dewe. Mulane dongo mbek ngaji ku derajate dhuwur, ngaji, mergo ngaji muji pangeran, nak dongo mikir awake dewe. Makanya masyhur itu ada dua kelompok di masjid, yang satu diskusi halal haram, yang satu berdoa. Nah, terus Nabi keluar dari rumah berdiri, sempat ragu, saya kemana? Terus akhirnya Nabi ngendikan mereka itu berdoa kalau Allah mengabulkan ya disembadani. Tapi mereka belajar halal haram. Itu perintahnya Allah, saya sebagai Nabi. Terus akhirnya Nabi gabung kelompok yang belajar halal haram. Karena belajar halal haram artinya ingin menghidupkan hukumnya Allah
taala. Tapi nak wong donga kepingine iku kabul kajate. Intine mikir awake dhewe. Makanya saya termasuk ulama yang jarang berdoa. Tapi ya berdoa tapi kadang-kadang. Nah kowe kan gak kontribusi ning agama ora pati ya ndonga. Oh, dasar murahan. Ya tapi piye mulang yo ora payu. Jadi kadang-kadang kula dibantah. Lah jenengan mulangi payu Gus. Lah kula ora payu, donga-donga ngono. Ya tapi aku ngerti pangeran ora bakal nyembadani barno ora Gus. Pangeran yo paling wis dikai sithik ngono cukup wong. Kula termasuk orang yang enggak setuju ya kalau orang sholawatan terus berlebihan tapi khidmah ini Nabi kurang. Maksudnya gini loh, sholawatan berlebihan ya. Redaksi sholawat tentang Nabi itu kecil. Bukan sholawat jumlahnya enggak. Redaksi tentang Nabi itu kecil, sementara tentang keinginannya itu saya tidak suka. Saya suka sholawatan itu ya yang nyifati Nabi banyak, kemudian keinginannya kecil. Itu bagus. Kayak Ihya itu loh, kayak Ihya Abdul Hasan Asyadili itu kalau dongo itu jaluke mau swidik paling baris paling terakhir. Misalnya gini, nahmaduka ya man huwa la ilaha illa anta arrahmanur rahim itu langsung in sampai nyifati Allah itu 99. Buar ngono nganti berkuras-kuras. Lagi terakhir mau jaluk donga sithik. Nah kowe kan enggak muni muji Allah mau basa-basi tok. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Muhammadin. Mau nggo syarat tok. Baru Allahumma inna nas'aluka nganti telung lari. Telung halaman. Tapi pas muji pangeran alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Muhammadin. Bariku terus donga njaluk mapan tolak buala. Yo wae. Mana jare pangeran? Muji kekasihku suwidik dongane kecangkeman. Lah saya tuh gak suka jenis itu. Harusnya sholawatnya itu yang panjang. Maksudnya nyifati Nabi yang panjang. Baru mintanya sedikit. Itu bagus ini. Dia akhlak. Makanya saya diantara sholawat yang senang itu sholawatnya Habib Ali Al-Habsyi yang arang Simtudur. Itu kalau beliau baca sholawat itu sholatan yattasilu biha ruhul musolli alaihi bi. Fayam basitu fi qalbi sirru nuri ta'alluqi bi wa hubbi wa yuktabu biha bi inayatillahi ta'ala fi hisbi. Jadi dia baca sholawat itu, ya Allah berikan sholawat kepada kekasihmu Muhammad. Dengan sholawat ini rohnya saya, musolli itu rohnya saya yang membaca sholawat bisa sambung dengan rohnya Rasulullah. Dan setelah sambung saya terhitung sebagai orang yang mencintai Rasulullah. Dan saya berharap dari cinta itu saya tertulis sebagai umatnya. Nah, aku kan enggak mau sholawat itu mau redu. Saya termasuk orang yang enggak saya loh ya. Tapi ya tetap baik dibanding nganggo primbon ya satu sholawatan ya. Tapi boleh punya etika lah dengan Rasulullah itu. Boleh kalau dongo nyifati Nabi yang banyak, ya baru keinginan. Kan banyak tuh sholawat yang seperti yang saya misalnya di kitabnya Sayyid Muhammad ada. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad nuri kalam alladzi. Wah nyifati Nabi itu sampai panjang lebar baru menceritakan hajatnya. Kalau kamu kan enggak nyifati Nabi basa-basi, mau sidik kan. Malah kadang orang, misalnya ala Muhammad. Kok ala Muhammad, muni Sayyidina aja disoal. Baru kudungannya, oh. Panjang. Saya termasuk yang enggak setuju. Karena itu menurut saya kurang etika. Makanya Rasulullah itu kalau berdoa, kalau sudah nyifati Allah, coba tak beri satu contoh saja. Doanya Nabi. Alhamdulillah ya hamda wa fi ni'amahu wa yukafi mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika azimu sultanik la nuqsi thana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Itu sudah berapa itu nyifatin itu belum doanya tuh. Nah kamu kan enggak Allahumma alhamdulillah rabbil alamin Allahumma ya Allah di hajati gremeng titik seramutu tenan jangan gak bakat wali. Nah cara kula iku sisen dene. Kula yo sering ngamini dongane wong ngono niku, tapi ning atiku amin itu maksudnya amin barno mawon Gusti. Nanti aku amin tapi amin ku barno mawon Gusti. Wong ora jelas ngono betul. Jadi aku muni amin tapi amin barno maksudnya. Ya Allah barno amin ngono maksudnya. Jadi karena tadi setahu saya doanya para nabi, para wali itu memang seperti itu. Ya coba itulah doa tadi aja yang saya sebut itu berapa kalimatnya? Apa? Alhamdulillah, hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida ya rabbana lakal hamdu kaya membaiki di jalali wajhika azimi sultani la nuqsi thana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala. Enggak terhitung pujian saya kepada engkau sebanyak engkau memuji pada diri engkau sendiri.
Allahumma inni a'udzu biridhoka min sakhatika fi mu'afatika min uqubatika wa bika minkal. Allahumma sholli bi haqqi jabarutika wa bi khaus. Kan panjang sekali doanya wali-wali itu, tapi semuanya mensifati Allah. Bahkan banyak yang kemudian lupa enggak doa. Coba haji, doa haji itu coba. Labbaik Allahumma labbaik la syarika lak. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulka la syarika lak. Wa ni'mat itu kan labbaik, saya siap melaksanakan perintahmu ya Allah sa'dik. Engkau yang punya pujian, engkau la syarika lak. Itu malah enggak ada, jarang malah ada doanya. Itu kalimatnya talbiyah semua. Allahumma antal azil akram itu sudah seperti itu. Karena tadi al-mu'min yashghaluhu sana 'ala Allah min ayyakuna li nafsihi dzakiran. Mukmin sejati adalah sibuk memuja Allah sampai lupa jatah dirinya sendiri. Nah, kowe kan gak mujine Allah basa-basi, dongane tenan. Itu jadi makhluk aneh, itu jadi hubungan mbek pangeran itu wong aneh. Ya tapi jan ra bakat wali ngono iku dadine ngono iku. Ya tok ngono kok mari wali kakean malah gak elit. Jadi tapi saya mohon itu di sholawat itu usahakan jumlah paling enggak jumlah sholawatnya banyak, doanya sedikit. Paling enggak misalnya kamu tidak punya kalimat yang apa baik ya mau sholawat ping 100 itu gak ada salah biar guling-gilingan apa kita menyebut kekasihnya Allah lebih banyak ketimbang kita menyebut hajat kita sendiri ya gitulah. Paling enggak punya etika seperti itu ya. Kalau kamu enggak punya segot-segot sing keren, bacalah sholawat berapa 100 terus cerita awam Gusti utang kula kathah. Mengke ra jawab wis roh. Tapi kan kita menyebut kekasihnya sampai 100, nyebut utang bisa. Ojo kok nyebut kekasih pisan, nyebut utangi 100. Berarti yang nek ditakoki pangeran, kowe nyebut kekasih wong pira pisan, nyebut utang 100 dasar ra utang ngono-ngono kan. Ya ada, saya termasuk orang yang nggak setuju tadi. Jadi kalau redaksi sholawat cari yang mujinya Nabi lebih lebih banyak. Karena itu nanti lebih diridhoi Allah Taala. Coba Allah sendiri kalau nyebut nabinya itu hitung saja. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Jadi rasulun min anfusikum, seorang rasul yang sejenis dengan kamu. Terus azizun, orangnya sangat terhormat. Alaihi ma'anitum, rasul ini siap menanggung apa yang kalian tidak mampu. Kowe ra bakat mlebu swarga baru kaya syafaate Nabi akhirnya mlebu swarga. Kowe ra kelar korban, Nabi tahu mengorbankan kita semua. Dokha Rasulullah bikabsaini terus hada an ahli wa hada amman lam yudhi min mati. Ini jenis alihima anittum. Nabi menanggung apa yang kalian berat. Azizun, Nabi itu ali terus harisun alaikum. Nabi sangat berkomitmen menyelamatkan kalian. Haris itu keinginan yang berlebihan itu jenis apa? Haris, kiai kuno namanya ini ngungseng, keinginan yang over. Nabi itu sangat berkeinginan kita ini maslahat. Terus bil mukminina raufur. Allah yang super saja kalau nyebut nabinya nyifati sebanyak itu. Ada ayat lagi misalnya, Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatika. Muhammad itu siapa? Seorang rasul yang membacakan ayat-ayat Allah. Wa yu'allimuhum, seorang rasul yang mengajari mereka Alkitab wal hikmah. Wa yuzakihim, seorang rasul yang membersihkan akhlak-akhlak kita. Jadi artinya Allah punya tradisi kalau nyifati rasul itu banyak. Juga nyifati orang-orang sekeliling rasul. Makanya menurut saya mazhab Syiah itu enggak pas. Karena Allah kalau nyifati Rasulullah itu jika nyifati orang-orang di sekeliling Rasulullah, dan itu dengan pujian. Yaitu Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda walal kufar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallahi warid wa nasimahum fi wujuhim min atharis sujud. Itu kan panjang sekali. Dan orang-orang sekeliling Muhammad adalah begini. Kayak apa Allah muji para ashabu Rasulillah? Masa kita ikut kelompok yang menghina ashabnya Rasulillah? Makanya kita tetap madzhab ahli sunnah wal jamaah, yaitu mencintai semua sahabat. Karena Allah saja yang Tuhan mensifatinya dengan sehormat itu. Mensifati ashabu Rasulillah. Disifati orang-orang yang saling kasih sayang sama orang mukmin. Tarahum ruka'an, sujud dan komitmen hidupnya untuk rukuk dan sujud. Simahum fi wujuhim min asari sujud. Sudah asari sujud harus diterjemah, nanti sensitif.
Cuma setahu saya asar sujud itu nanti setelah di akhirat orang sering sujud itu jabahnya itu ada nurnya. Tapi kalau ada yang nafsirkan asari sujud itu warna tertentu ya semboy. Itu sensitif. Yang jelas asari sujud itu ya sudah seperti itu. Seneng kamu kok hasut. Kowe nyen provokator, nak ono apa ya? Ada hal yang begitu terus mau berlebihan. Uteke ya khisimun. Nah, kalau ada kepentingan pokoknya ayat si mahum fi wujuhim min asari sujud, bahwa dalam jabahnya itu ada asaris sujud. Itu masyhur kan, saya terangkan ya, tapi jauh sensitif loh, biasa wae. Suatu saat Rasulullah itu ngendikan begini, nanti saya kata Nabi akan nyafaati kalian semua. Sahabat-sahabat tanya, ya Rasulullah dengan sekian miliar orang bagaimana kamu mengenali kita? Saya ulang lagi, suatu saat saya nanti akan nyafaati kalian karena saya kenal kalian. Maksudnya di akhirat. Ya Allah, di akhirat. Terus sahabat tanya, ya Rasulullah bagaimana engkau mengenali kita sementara nanti di akhirat bermiliar-miliar orang itu. Terus Nabi ngendikan gini, jika kamu punya unta dengan tanda tertentu, saya ulang lagi, jika kamu punya unta punya tanda tertentu, dalam jidatnya ada begini, dalam tangannya ada gini, dalam kakinya ada gini. Maka apa kamu bisa membedakan untamu dengan unta orang lain? Ya bisa ya Rasulullah, karena unta kita khas. Misalnya kaki depannya ada putihnya, kaki belakangnya ada putihnya, dalam baduknya ada putihnya. Kata Nabi, inna ummati yut'auna yaumal qiyamati hurran muhajjalin min asaril wudu. Nanti umatku, nanti wajahnya juga bersinar. Tangan kakinya juga bersinar. Jadi asar itu saya pastikan secara riwayat itu akhirat, maksudnya tentang akhirat. Tapi bahwa yang di dunia ada yang memulai asar itu nggih monggo mawon. Loh itu bagus kan, artinya ekspresi percepatan. Enggak apa-apa loh, daripada kok kowe ra jelas ini gitu. Maksudnya ya orang ngetok kowe pancen jarang sujud tenan. Wis ora usah sensitif, tapi yang jelas ya nanti. Ya soben kiamat ruang samu. Nanti hisab itu nanti kalau hitung hanya sekitar 3 jam. Hisabnya sak dunia itu hanya sekitar, karena malaikat itu tidak kesulitan sama sekali. Tak warai ya. Ini nggak akan salah saya dalam hal ini karena riwayatnya sahihah. Kenapa hisab itu hanya butuh rubu'un nahar, 1/4 dari siang enggak? Anggap saja siang itu 6 jam atau 12 jam itu aja terserah. Kalau 12 paruhnya kan 6 ya. Seperti 1/4-nya berarti 3. Itu gini. Jadi nanti di mahsyar itu kan yaumatab jadu wujuh wa taswaddu wujuh. Yaudah yang kafir itu gelap, hilang. Wajahnya, tubuhnya semuanya gelap. Yang mukmin itu semuanya terang. Jadi sudah yang tasyadu wujuh atas suatu wujuh otomatis terus nyingkap. Terus pergerakannya itu delala yang tabyadu wujuh itu ke kanan, yang taswadu wujuh ke kiri. Maka kamu jangan punya sinar yang kelap-kelip. Nanti kena bego yang karena nggak jelas tadi. Maka kamu harus sinarnya yang sejelas-jelasnya. Ghurran muhajjalin min asaril. Bila perlu nur kamu sampai menembus langit saat itu. Makanya ketika orang mukmin sudah nurnya ada di muka, ada di tangan, masih ngendikan Rabbana atmim lana nurona, karena takut masih kena bego tadi. Karena kalau hanya wudhu tok, sikil tok kan, bayangkan di miliaran orang kan bisa agak kelihatan. Tapi kalau nurnya sampai nembus langit kan, itu siapa kok nurnya sampai, kan malaikat langsung tahu. Wah, ini hafal Quran, alim kan insya Allah nurnya itu. Sama zaman itu masih berdoa, Rabbana atmim lana, sempurnakan nur kami. Karena nanti identifikasi malaikat berdasar tadi, kalau ada nur berarti diletakkan ashabal yamin, kalau nggak ada nur, ashabal shimal. Nah malaikat yang dibawa bigu itu kira-kira detail nggak? Dugaan saya kalau kelap-kelip pasti kena simal. Wah ini partai kiri, mesti kan ini. Pemenang yang wudhunya mau dulit sirah tok sidik. Karena anak madzhab Syafi'i. Sebetulnya meskipun dosa sebaiknya kalau basuh sirah itu kabeh ben ora kelap. Mana aneh pepes terus dulat-dulit tok. Iku soben ya itu. Kelap-kelip. Ya sudah ya. Setelah itu kata ngendikane pangeran yu'raful mujrimuna bisimahum fayukhadu bin nawasi wal aqdam. Orang-orang pendosa kelihatan maka diletakkan di kiri. Nah sama yang orang-orang baik simahum fi wujuhim min asari. Jadi ayat itu jelas tentang akhirat.
Tapi kira usah terus provokasi. Seneng kamu kok ya khisimun. Maksudnya provokator gitu. Jadi nanti yang mukmin jelas nurnya. Lah nur ini nanti dengan kadar iman kamu, perilaku kamu. Ada yang kelap-kelip, ada yang... Nah yang kelap-kelip ini orang kena bigo itu tadi. Nanti setelah kena bigo ikut ashabis simal, yang kelap-kelip disortir lagi. Malaikat yang bagian detail kan ada nanti. Nah ini terus ditubir neraka. Yang kafir benar-benar neraka, yang ini ditubir neraka. Nah, itu nanti ini yang ngel-ngelo kanjeng Nabi digoleki ya ini itu. Mana sakit kanjeng Nabi, mana ono kiai soleh darani, nah iso soleh dewi sakit Nabi, mereka terus goleki ndi umatku sing kelap-kelip gitu. Dicari di syafaat. Ya, imma langsung dituruti Allah, wa imma diumbasinin rokok. Ya terserah rencanamu piye kon aku kowe. Tapi yang jelas apa? Kiamat itu cepat sekali karena tadi ada identifikasi tadi. Makanya hanya cukup 3 jam karena tadi yang jelek kelihatan jelek, yang baik kelihatan baik. Makanya cepat. Ya oraful mujrimuna bisimahum, orang pendosa dikenali lewat alamatnya yaitu taswaddu apa? Wujuh. Kalau orang baik dikenali lewat tabyadu wujuh. Nah terus setelah nyingkir, ini ngono tak warai kiamat. Setelah nyingkir itu faduri babenahum bisuril lahu bab. Setelah tersingkir tadi terus lalu ada pintu penghalang, pintu pemisah. Nah pintu pemisah tadi yang sisi kanan langsung jadi surga, yang sisi kiri jadi neraka. Itu disebut faduri babenahum bisuril lahu bab batinu fi rahmatu wa dhahiruhu min qibalihil adzab. Yang pintu arah kanan otomatis wilayah surga, yang pintu kiri otomatis wilayah neraka. Nah problemnya ketika penutupan pintu itu dah yang kelap-kelip itu katut kemana ini yang makanya kamu jangan malok partai yang apa kelap-kelip yang nggak jelas itu koalisi kemana ya. Kalau partai besar kan iso nyalon presiden, partai kecil kan ikut mana ini kan sing sak ngisore 1%, 2% itu kan repot. Loh, coba misalnya nur kamu 2%, berarti gelap kamu kan 98%. Kira-kira malaikat mengkategorikan kemana coba? Ayo jawab. Gelap. Loh, kode semangat. Padahal itu bagian dari kamu. Kalau satu tubuh itu sinarnya hanya 2%, kira-kira kategorinya itu partai gelap, partai terang. Kode semangat kok ya dulu. Berarti kegaruk kemana? Kiri. Tapi bisa saja malaikat cara berpikir gini. Tapi kok ada cahayanya ya? Padahal kata Allah, yang bercahaya ashabul yamin. Kan nggak ada bilang cahaya terang. Bisa saja malaikat, alhamdulillah berpikir begitu. Ya nanti kita rayu saja supaya berpikir ini kan yang penting ada cahaya. Kan Allah tidak bilang terang apa kelap-kelip. Ya mungkin saja asal ada cahaya dikategorikan lahu nur, punya apa? Nur. Tapi yang jelas saat itu pun yang sudah punya cahaya masih berdoa Rabbana atsmim lana nurona. Ya Allah saya mohon sekali nur-nur kami sempurna. Jadi ini saya bantu teman-teman yang hafid-hafid supaya tahu maknanya ya. Dan yang nggak hafid ya dengar ya. Kalau nur itu penting. Makanya Nabi itu kayak apa? Nabi itu orang super. Itu kalau ngedikan qawamat almin fauqi nuran wa min tahti nuran wa an yamini nuran wa an simali nuran, sampai terakhir Nabi masih mendoa untuk dirinya waj'alli nuran, dan semua tubuh saya jadi nur. Saya Nabi sudah gitu kan. Ya Allah jadikan sisi depanku nur, belakang kami nur, kanan nur, kiri nur, terakhir itu apa? Waj'alni nuron, dan doa semoga semua tubuh saya jadi nur. Itu termasuk doa yang sering saya baca. Karena saya takut kelap-kelip tadi, ini bahaya ini kalau malaikat. Saya tidak tahu cara berpikir malaikat tadi. Apa ngitung 98% maka dikategorikan apa? Gelap, apa dihitung nurnya saja? Wong instruksinya Allah kan yang ada nur ashabul yamin. Meskipun kelap-kelip kan punya nur. Saya tidak tahu nanti ikut 2% ikut mana kalau di partai koalisi itu? Ikut yang menang biasanya, ikut yang apa? Ya paham ya, makanya saya mohon kalau wudhu itu usahakan sempurna, terutama wudhu sholat. Kalau nggak wudhu sholat itu sebaiknya nggak sempurna, supaya ada bedanya wudhu sholat sama wudhu tidak sholat. Rasulullah itu masyhur gitu ya. Rasulullah itu kadang tawaddu'a wudhu'an khafifan, wudhu yang sederhana, yaitu hanya sekali-sekali dan tidak sempurna. Ketika ditanya as-sholat ya Rasulullah, tidak. Misalnya saya habis makan, mau tidur, biasanya ya wudhu. Tapi tentu tidak perlu sesempurna kayak wudhu
sholat biar ada bedanya. Rasulullah juga gitu. Beberapa kali beliau wudu, tapi tidak sesempurna wudunya untuk sholat. Masyhur itu di riwayat tawaddu wudu'an khafifan duna wudu'ihi di sholat. Tapi kalau wudu untuk sholat asbaghal wudu, menyempurnakan wudu. Jadi supaya ada bedanya wudu sholat dan wudu tidak sholat. Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Faka'anna mazaral habibah sallallahu alaihi wasallam. Dados ketika seseorang ngelafatkan Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh, niku setingkat atau semakna atau sekualitas langsung sowan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa idza qala assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin faka'anna mazara jami'al auliya fit dunya. Nah, ampun ngendikan assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin, maka orang itu sama dengan menziarahi seluruh wali di dunia. Nggih niki hormat kula tenggene Mbah Hamid Pasuruan niku sepupu mbah kula. Hormat kula kersane sing rapati di dhuwit niku GR nate ziarah semua wali di seluruh napa dunia. Moro Uzbek nggih larang, moro Mesir nggih larang, moro Yaman nggih larang. Mendingan salat sunat atau salat wajib assalamu alayna wa ala ibadillahis sholih. Dados kelebihannya para wali itu memang selalu negosiasi, sering nego teng pangeran supados sesuatu itu menjadi mudah. Dados Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku nggih isin tenan, isin niku sungkan. Orang sudah iman sama beliau, kemudian mlebu neraka niku nggih isin. Akhirnya Nabi mati-matian nyuwun syafaat. Siapapun termasuk sing bulet-bulet lah. Sampai wonten istilah syafaati li ahlil kabair min umat. Sepiye-piye nyatane gelem Islam. Tidak memilih agama lain atau paham lain sing membebaskan dia nakal, tetap milih Islam. Bulet-bulet tenan itu tetap Islam, tukon kafir ya mboten purun. Dari sisi ini punya kelebihan sehingga tetap syafaati li ahlil kabair min umat. Ya tapi ya ora usah maksiat, maksudnya ini cerita mawon, cerita fasilitas ini cerita napa? Fasilitas. Jadi kalau suwon dari ngaji niki kersane jenengan tambah yakin bahwa sholat itu mi'rajul mukmin, sholat itu cara kita mi'raj tenggene ketemu Allah Subhanahu wa taala. Terus niki sing kula beto amit niki kitab karangane Syekh Mahfud At-Turmusi. Niki masih tentang tahiyat. Makanya kalau sukani muqaddimah ziyadatul bayan ba'da asna ala tilkal hadrah bitahiyat. Kula waos nggih. Dados ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mi'raj niku singkat cerita akhirnya ketemu wonten hadrah ilahiyah. Terus Allah ngendikan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Kula waos nggih. Syekh Mahfud At-Turmusi niku gak ada adik kandung asmane Badim Yati. Badim Yati niki ngiyai teng Termas sing dados gurunipun di antara gurunipun Ki Hamid napa Pasuruan. Tentu kita tahu semua Ki Hamid Rian ngaos Ki Khalil Harun teng Rembang baipun Mbah Mus. Terus ngaos tenggene Termas tenggene Badim Yati. Terus ngaos teng mriki di antarane teng Habib Ja'far selain istifadah teng keluarga besar teng Lampung. Niki dikarang Syekh Mahfud sing gak ada adik Badim Yati, sing Badim Yati gurunipun Ki Hamid. Niki kersane nderekaken Simtud Duror ketika muji faedahe at-tahiyatul mubarakatus shalam. Nggih sing niku baris kedua asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Warada anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam lailatul isra lamma jawaza sidratal muntaha ghasyiyathu sahabatun min nurin fiha minal anwar masyaallah. Terus Nabi ketika sampai sidratul muntaha itu ada nur yang tidak terhingga. Fa waqafa Jibrilu walam yasir ma'ahu. Niki mun kejadiane mun bar niki mun laknah. Nggih mun rat situ ki Jawa mangke. Nggih kula waos nggih. Ketika sampai Sidratil Muntaha Jibril diam, mboten saged tindak. Walam yasir ma'ahu lan ora lumaku sapa Jibril ma'ahu sertane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, "Atatrukuni asiru munfaridan." Masa kamu meninggalkan saya jalan sendiri, sowan sendiri? Faqala Jibril, "Wa ma minna illa lahu maqamum ma'lum." Semua kita ini punya kelas. Kelas saya itu tidak sampai saged sowan hadrah napa? Ilahiyah. Jadi Jibril yang ketuanya malaikat niku ikrar tidak sah derek sowan Allah Subhanahu
wa ta'ala. Sing sah namung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulane beliau jawab wa ma minna illa lahu maqamum ma'lum. Jadi semua kita ini punya kelas khusus. Terus Mbak Idris ngongkon kula angsal ini sama haram. Sama nu haram. Nak Mbak Idris angsal. Habib Ahmad nggih kadang angsal. Kira sering ngongkon nggih ribet. Niku seneng lho. Habib Ahmad Al-Habsyi. Faqala sirma'i walau khutwatan. Sudahlah, ikut jalan saya senajan to sak jangkah, selangkah. Fasara ma'hu fakada ayyahtariqa minan nur wal jalal wal haibah. Terus kata Rasulullah, meskipun sejengkal, meskipun selangkah, tolong temani saya. Ketika Jibril manut ning Kanjeng Nabi, terus ngalami satu kondisi sing luar biasa, hampir beliau terbakar. Wasahura wa dzaba hatta sara qadrul usfur. Jadi ketika Jibril memaksakan dari Nabi selangkah, niku Jibril sing terkenal niku gadah 600 jana yang bisa menembus langit dan bumi. Niku mengecil sampai qadrul usfur, sampai sak manuk emprit. Fa asyara 'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam bisalam. Kemudian malaikat Jibril hanya memberi isyarah, sudah saatnya sekarang jenengan salam. Ai bi ayyusallima ala rabbih idza wasala makanal khitab. Jadi ya niki spesial format kula teng Mbah Hamid. Kersane majelis niki sakral mengutip dawuhipun para ulama termasuk orisinil dawuh Habib Ali napa Al-Habsyi teng kene kitab Kunuzus Sa'adah Al-Abadiyah fil Anfas Al-Aliyah Al-Habasyi. Terus insyaallah kula ndamel 3 napa 4 makalah berdasar murni riwayat. Karena kula ngandani jenengan nggih boten pantes untuk mriki kata Habib kata Kiai. Tapi kula digandani Mas Sama kira pantes. Atus tuwa kula umur. Nae sepuh piyambake itu tuwa kula. Falamma wasallan Nabi sallallahu alaihi wasallam ilaikal at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Jadi kalau kalimat at-tahiyyat niku memang dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus faqala Allahu, terus kemudian Allah menjawab assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Artosipun setiap yang sholat itu artinya mewakili munajate kanjeng mubarakat. Juga mewakili jawaban Allah terhadap kekasihnya. Gini Allah jawab, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Nah Nabi itu orang yang enggak egois. Ketika dapat posisi yang luar biasa, dapat salam dari Allah, Rabbil Izzah. Alam ini terserah Allah. Dan Nabi dapat salam dari Allah, jaminan selamat. Karena Nabi tidak egois, fa'ahabban nabiyyu ayyakuna li'ibadillahi sholihin nasibun min hadal maqam. Kemudian Nabi ingin yang dapat ini jangan saya tok. Semua yang soleh, semua yang iman, semua yang benar harus mendapat salam dari Allah. Mendapat garansi selamat dari apa pentingnya tidak nopo egois. Ketika Nabi hanya mendapat assalamu alayka, engkau Muhammad yang berhak dapat salam dari saya. Nabi inginnya jangan ya Allah, harus semuanya yang soleh harus mendapat salam dari engkau. Ini apa? Fa'ahabban nabiyyu ayyakuna li'ibadillahi sholihin nasibun min hadal maqam. Faqala assalamu alayna wa ala ibadillahi sholih. Terus faqala jami'u ahli samawat, semua penduduk langit akhirnya jawab asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Cara Jawa iki nabi tenan ora egois. Mana ana kiai egois ora kiai. Jadi malaikat iku ngakonine nabi ku nabi yo ngenteni ora egois. Jadi malaikat Jibril nganter, malaikat Muqarrabin nganter, semuanya cek meneng. Barang Nabi usul semua, rahmatnya Allah dapat untuk semua. Nabi mereka ngaku ya, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Terus sah nggih sah. Hadza wa inna ma lam yahsul lin nabi sallallahu alaihi wasallam mislu ma hasala li Jibril minal masyaqqa wa adami taqah li anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam muradun wa matlubun. Kenapa Jibril yang ro'isul malaika? Ya, saya ulang lagi. Kenapa Jibril yang ro'isul? Ternyata sampai Sidratil Muntaha mengecil dan hampir terbakar dan sampai seperti burung emprit, burung terkecil. Ya karena Jibril itu tidak yang dipanggil. Wong ora diundang kok teko. Lah Kanjeng Nabi niki muradun wa matlubun. Memang Nabi yang dipanggil, yang ditimbali sehingga Nabi punya kekuatan yang luar biasa. Sementara Jibril boten. Ya itu disebut apa? Li'annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam muradun wa matlubun. Fa'atahu wa quwwatan wasti'dadan li tahammuli hadzal maqam bi khilafi sa'iril makhluqat. Lam yutik ahadun minhum hadzal maqam. Jadi
Karena Nabi itu adalah orang yang Allah itu ingin ketemu. Allah ingin ketemu kekasihnya, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Karena Allah yang ingin, Nabi didesain, diatur sedemikian rupa untuk bisa ketemu tanpa hambatan apapun. Beda dengan Nabi Musa. Nabi Musa yang kepengen ketemu Allah. Rabbi arini anggur. Nah, karena Nabi Musa yang ingin, maka Allah bikin satu aturan. Ya delok gunung sik, bareng gunung itu delok falam mata jalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka wa kharra Musa sha'iqa. Terus ini bedanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalian Nabi napa Musa. Walidzalika lamma tajallallahu 'alal jabal ingkadda wa ghara fil ardi wa kharra Musa sha'iqan minal jalal. Li'anna Musa muridun wa talibun wa Muhammadan wa anna Muhammadan muradun wa matlubun wa farqun kabirun bainal maqamain. Terus ini yang menjadikan Rasulullah SAW niku ummi. Ummi niku lugu. Lugu niku ora pati mikir. Terus Nabi itu syaratnya ummi. Nabi sing top ketuane Nabi syaratnya ummi. Ummi itu tidak punya keinginan, tidak punya versi. Karena tidak punya versi ini, Allah yang tertarik. Lah itu jenenge matlub. Nah, Nabi Musa boten pangeran mau diwarai, dadi ra diruwet Nabi Musa niku ra diruwet. Niku lho cerita full. Nabi Musa niku kan kepengen mendapat tahu dari pangeran. Ya sudah, kamu nemuin saya di Turi Sina. Setelah nemuin di Turi Sina, beliau mojok itu terus munajat sama Allah terus bilang, "Saya ini sudah mendapat Taurat." Kata orang Bani Israel, "La nu'mina laka hatta narawaha jahrah." Tidak bisa, saya tidak punya bukti Allah nemuin Anda. Maka kita tidak akan iman kepada Anda sebelum kita juga melihat Allah ngasih Taurat kepada Anda. Gentenan Allah yang tersinggung. Wong tidak Nabi kok minta ketemu. Wah, sambar bledek mati. Barang mati ini Nabi Musa yang gentenan marahi pangeran. Ya Allah, engkau ini gimana? Orang-orang ini tak ajak supaya jadi saksi bahwa saya nerima Taurat. Kok malah mati, saksi saya siapa? Tolong dong dihidupkan lagi. Jenengan piye maksudnya piye? Wong seksi kok dipateni. Dadi mulang pangeran. Akhirnya diuripno meneh. Nabi Muhammad mboten nate. Nabi Muhammad tuh orang yang hubungannya dengan Allah niku taslim, tafwid, pokoke napa nderekno kersane Allah Subhanahu wa taala. Iku yang menjadikan napa orang yang banget isyek tenggene Allah Subhanahu wa taala. Terus kersane niki memperkuat napa redaksi Simtud Duror sing istilahno ba'daan asna ala tilkal hadrah bi at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu. Nah terus khasipun Habib Ali niki kan kula yakin sing ngaji teng mriki seneng ngayal sedanten. Ngayal niku pokoke ngayal. Di antara dawuhipun Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Itu nak wonten tiyang penghayal, tukang ngelamun, tukang pokoknya sing tukang pokoknya penghayal. Niku seneng. Uniknya itu beliau berpendapat itu berdasar, saya ulang lagi, berdasar dawuh Sayyid Abdul Al-Haddad. Sayyid Abdul Al-Haddad itu pernah marah-marah karena ada orang itu sudah ngelamun saja tidak bisa, ngayal saja tidak bisa. Memangnya kamu punya Tuhan siapa? Sampai ngayal saja tidak bisa. Karena kalau orang tidak bisa ngayal, tidak bisa ngelamun, dianggap kunut min rahmatillah. Napa kunut min rahmatillah? Dianggap wong sing putus asa saking rahmati Allah Subhanahu wa taala. Terus niki kula dudono takbir sing napa? Niki tenggene Kanzul Kunuzus Sa'adah halaman 184. Mboten kersane kula suwun nglamune jenengan, tenange jenengan, ngayali jenengan niku semuanya berangkat saking jembare rahmati Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat Sayyid Abdul Al-Haddad duka niki dawuh Habib Ali menirukan Habib Abdul Al-Haddad. Abna al-asri, wahai anak-anak zaman sekarang, jamadu jumudan. Kalian tuh jumud sekali. Jumud tuh gak kreatif. Jumud tuh gak kreatif. Kullian la a'mala wala amala wala talahufa wala rohbata fil khairi. Yamurru alal insan waktu doyan la amala wala amala pakai hamzah. Sekedar ngelamun ora iso. Jadi kula suwun semuanya harus menghayal, Gus Warga untuk widadari ayu, gak ngamuan, gak jaluk blonjo, pokoknya ngayal ya. Wala aqalla minal amal idza fatal amal, ya. Ini wala aqalla minal amal pakai hamzah idza fatal amal. Kalau kamu tidak bisa mujahadah semalaman, paling enggak kamu ngayal. Suatu saat aku jadi hamba yang baik, suatu saat jadi wali formal. Qala al-Habib Abdul Al-Haddad
Innali fillahi amalan tawilah wa dhununan hasanatan fihi jamilah. Laisali fina lima arju wasilah ghairata hal Mustafa Zainal Wujud. Ma anna fadlallahi maksud. Ya saya ulang lagi. Ma anna fadlallahi maksud. Al maksud annaka tukbil. Kamu menghadap. La yuknituka dzambuka wala bu'duka wala ghaflatuk. Jadi sudah, faktanya fadlullah itu maksud. Fadlullah itu terhampar. Fakta yang nyata adalah Allah itu rahmatnya tidak terbatas. Jangan sampai karena dosa kamu, salah kamu, ghaflah kamu, kemudian kamu angen-angen saja tidak bisa. Kamu angen-angen itu bukti yakin bahwa peparingnya Allah, pemberian Allah itu tidak terbatas. Ya, saya ulang lagi marahnya Syed Abdul Al-Haddad. Yamurru alal insani waktu doi'an la amala wala amala pakai hamzah wala aqalla minal amal idza fatal amal. Kata beliau ma'a anna fadlallahi mabsud al maksud annaka tuqbil la yuknituka dzambuk wala bu'duk wala ghaflatuk. Lo suwun ngayali jenengan itu juga harus jadi ibadah. Dulu bapak kula nurian tiap kali Mbah Hamid nggih mriki menangi beliau sugeng. Ya beliau kesini mesti disuruh semaan di depan Mbah Hamid. Karena Mbah Hamid memang sepupu mbah saya. Bapak saya itu hafal Quran. Itu nak ana wong awam ngopi terus guyang-guyu bapak senenge ra karuan. Iya yo ora pejabat ora senenge ra karuan. Nah, kata Mbah Mun guru saya, kata Mbah Mun, ngono ku yo ora wedi suul khotimah, malah repot dadi kiai wedi suul khotimah barang. Artinya ya pokoke Allah itu terus ngaten mau selawatan. Sing Habib Ahmad seneng yo paham yo putune Nabi, sing ora putune ra paham yo suwun. Nang perkara berkat menapa sementing seneng niku. Seneng iku mun cukup untuk memaklumatkan kalau Allah itu fadluhu mabsud, napa fadluhu mabsud. Iku sing penting. Ini dawuh-dawuhe Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Kula akan matur 2 napa 4 item teng mriki ane ngertos asli madzhab-madzhab beliau. Nah, terus ketika beliau ngalami kasyaf sing kenapa akhirnya beliau nyuwun sewu disejajarkan ya atau di pengganti di eranya. Karena ada Habib yang terkenal digelari Fakhrul Wujud. Ini Abu Bakar napa bin Salim. Hanya disebut BSA bin Syekh Abu Bakar. Niku saking mintanya sama Allah supaya dosa orang-orang zamannya. Kamane tonggo-tonggo nih. Gusti, kamane jenengan ngregani kula, wonten kula kok tiang-tiang niku dosa. Jenengan sepura sedanten. Pon wirosatan min jadihil a'la niku napa wa ma kana wali atibau wa anta napa. Beliau sampai ngendikan Habib Abu Bakar bin Salim sahibu ainat hatta balagat fiha ila qali mudbaru sahadal ikal ma kutiba ta'ala ali asri sayiatun. Dah sekarang yang salah-salah karena ada saya dimaafkan semua. Qala Habib Alawi fasta'dhamtu hadil maqalah jiddan. Wa qultu fi nafsi hal yujadul yawma fi asrina ma yaqul mislaha. Terus wa wada'tu tilkal manaqib wa nimtu faraitu fi namika ana Syekh Imam Abdurrahman alim bin Sakron ka iman faqih wa yaqul ya Alawi inna ammaka ali al-habsi yaqulu fi hadha zaman bimisli hadil maqal allati qala Syekh Abu Bakar bin Salim. Jadi kamu anggap jangan hanya Habib Abu Bakar bin Salim yang bisa menggaransi itu. Paman kamu Habib Ali Al-Habsyi juga bisa menggaransi itu. Cara kula gadah mandat Habib Ahmad. Niki alhamdulillah kula niku keluarga Lasem, orang paling sering dipilih Habib Ahmad. Kemarin ketemu di Lasem, sekarang ketemu di sini. Jeng tanggal 12 ketemu teng dalam kula. Terus kersane jenengan tambah ta'alluq teng kitab napa Simtud Duror. Gene iki terakhir amur suwe-suwe mari ilmu entek mengke saake mas-mas kula niku. Ya dados atawan. Yang agak serius nih. Beliau itu punya abah, itu Mufti Syafi'iyah di Mekah. Ya, Mufti Syafi'iyah di Mekah, abahnya Habib Ali. Habib Muhammad. Yo kondur teng Sewon nih terkenal ini Sewon terus damel masjid Riyadh. Karena beliau memang putra orang alim alama fil fikih Syafi'iyah. Terus beliau ngendikan i'tanu bi ilmil fikih li anna bihi qiwa masyari'ah al-mutahharah wan nas tarakuhu wal madaru alaih. Allah fil fikih. Terus ij'al mudzakarata kullaha fil wara wa fil halal wal haram li anal haram amma wal wara irtahala minal wad. Wa dha'at alainal asya' wal qulubu qasad. Terus
Dawe beliau, kamu ini harus serius nekuni fikih karena fikih ini menjadi kiwamu syariah. Inti dari syariat ya di fikih. Kulo nu sering nulung tiang haji. Iki kulo matur Mbak Idris. Tiang haji nu sering kulo tulung. Gara-gara niku kan travel kan yo isin wis bayar larang kok mau haji tok. Akhire dikai buku-buku panduan donga-donga. Bang dikai malah masalah wong sepuh-sepuh mosok syarat kaji kudu hafal. Padahal nyetake dihitung mbek traveler dihitung ana hitungane. Tapi itu menteror seakan itu syarat napa? Sah. Donga taufah ula ana, taufah saniyah ana. Nggih, donga wukuf apa ana dongane? Mandine ra jelas tapi ribete jelas. Niku wis jelas niki. Padahal yuridu wa bikumul yusra. Wong mesti tanggal kula, Beb. Gus niki nak mboten kula waca sepundi, Gus. Gak apa-apa, penting mbok bayari traveler apa-apa. Karena terus itu dikira syarat wajib atau syarat sah. Lah barokah ulama-ulama iku wis pokoke tawaf mubeng ping 7, dimulai Hajar Aswad iku wis sah. Mboten usah diwaca, gak usah. Nek kowe ra mantep ya kalungno ae, sementing di kalungno donga ngene ya Allah seperti ini. Enggak apa wis. Allah ya alamu sirra. Andekan tidak ditolong ulama fikih juga tidak bisa. Kiwa musyari. Orang yang sudah emergensi di ICU di beberapa rumah sakit. Barokahnya semua kitab fikih menulis tawaf di Arafah itu walau maron meskipun hanya lewat. Barokahnya itu yang emergensi lewat ambulan. Coba kalau nggak ada fikih dan merasa tawaf wukuf itu harus berhenti. Kayak apa susah? Semua itu barokahnya. Jadi perlu dicatat Habib Ali ini ahli fikih Syafi'iyah karena memang putranya mufti. Dia putranya apa? Mufti. Amit sing tahu Nabi. Ini spesial nih. Ini yang di kitab ini biografi Habib napa? Kalau di kitabnya Said Umar Hafid ditulis tentang beliau ngendikaken dua Imam Ali bin Muhammad bin Husain bin Abdullah bin Syekh Al-Habsyi. Sulida bi Madinati Qasam. Lahirnya sekitar 1259. Tafarrugha li akhdil ilmi an abihi fi Makkah Al-Mukarramah. Jadi beliau dulu ngaji sama abahnya sendiri di Mekah Al-Mukarramah. Terus ngaji lagi ala yadis Sayyid Ahmad Zaini Tahlan. Jadi kira-kira kalau teman beliau di Indonesia ya Syekhona Khalil sama Mbah Soleh Darat. Itu sama yang ngarang Sohibul Iana. Itu seangkat beliau sama-sama ngaji sama Sayyid Ahmad Zaini Tahlan. Wa qara'a alaihi fil fiqhi kitab Minhajut Thalibin. Beliau paling suka baca kitab Minhajut Thalibin. Wa ada ila saywun wa bana biha ar-ribat al-masyhur. Terus kata kitab ini wa huwa awwalu ma'hadin bunya li ta'lim bi Hadramaut. Jadi kalau menurut kitab ini pertama yang punya tradisi bikin pondok di Hadramaut itu Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Terus beliau akhirnya hatta kanat lahdatu wafati kalau di Indonesia 20 Robi Isani Rasul 20 Robi Isani kalau di kitab ini. Terus Ar-Riyad wa al-masjid alladzi bunya. Ada yang baca bana alayat bunya ala Habib Ali Al-Habsyi bi Madinati Sewun. Jadi beliau menamakan Riyadh memang kenangan beliau pas kecil memang lama di Mekah di Riyadh sehingga tadi artikan Riyadh itu Riyadul Jannah atau Riyadh dengan arti memang kenangan beliau mungkin banyak di Riyadh. Terus ini cerita-cerita tentang makalah-makalah Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Burdah Habib Amil. Nah yang tentang Mi'raj kalau terusaken ya. Arab Bidan. Ini terakhir ini kersane buat entek. Tadi kan dijelaskan kalau di istilah wau kan napa ada beberapa istilah tentang bahwa ketika di Sidratil Muntaha itu adalah satu kelas, satu makom. Sing kata beliau lam yatajasar ahadun, siapapun tidak berhak ngomong, tidak berhak komentar karena makom yang tahu itu hanya Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau istilah burda itu fahusta kulla fakhairin ghaira mustarakin wa justa kulla maqamin ghaira mustahar. Nikulah wasim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'auha ila abdihi ma auha. Qala ya Aisyah aturidina anta alami ma la ya'lamuhu Jibril wala Mikailu wala nabiyyun mursalun wala malakun muqarrabun. Aisyah, bagaimana mungkin Anda tanya sesuatu yang Jibril saja tidak tahu? Saya itu tanya, jenengan ketemu Allah piyambakan terus bakas sopo? Jelas gak bakas pilpres?
Proposal ya mboten, pokoknya mboten. Nggih mboten bakas koalisi. Faqalat ya, jadi Nabi itu sempat mboten kersa jawab, diredaksikan aturi dina an ta'lami ma la ya'lamu Jibril wala Mikail wala nabiyyun mursalun wala malakun muqarrabun. Niki teng kitab Syarhul Burdah karanganipun Imam Ki Hamid Pasuruan masyhur, keliling-keliling teng beberapa daerah maos Burdah. Riyen anggar babi Sri mriki niku Ki Hamid nembe rawuh saking Burdah teng desa-desa. Ndi Kang, duit hasil maca Burdah. Sama Kiai Hamid dikasihkan sama Kiai Bisri. Suatu saat Kiai Bisri itu diundang ke sini sama Mbah Hamid gak disangoni. Memulai di Mbarno wes. Kiai Bisri dendam. Wes Kang ngrasangoni lah yang kelambimu kayak aku Jen. Dulu misalnya, ya mulai dulu ini tidak usah tersinggung. Mulai dulu itu yang mubalek itu ya kayak ada tarifnya. Misalnya tarifnya 2 juta. Barang pulang sama muhibbinya, orang yang sangat fanatik ya Hamid didol payu 5 juta. Hadir dan itu kelabine Kiai Hamid sering digo tahajud. Di Bisri kan lucu abahnya Mbah Mus. Lagi Bisri itu yakin sama Hamid Wali gara-gara itu. Kan misalnya tarif dasarnya 2 juta. Saya itu payu 5 juta. Kang, susu kan. Itu guyonannya Wali. Jadi memang dulu itu mbah saya, Kiai Bisri, Mbah Hamid itu semuanya udah mondok di Mas dulu. Wes kecil-kecil kan. Kecil saya itu menangi Mbah Hamid. Mbah Hamid kalau dilasem ya guyon kecil-kecil kan ya karena mulai kecil dilasem. Nah ini Sayyidah Aisyah karena kanjeng Nabi garwane berani tanya sesuatu yang Jibril saja tidak tahu, Mikail saja tidak tahu. Singkat cerita Nabi itu gak kersa jawab. Faqalat as'aluka bi Abi Bakrin illa ma'alam tani. Tak kandak nomor tuamu nak rambut terangno. Sekolahane kuno ngadepi bojo repot. Kanjeng Nabi lho diteror as'aluka bi Abi Bakrin illa ma'alam tani. Cara Jawa tak kandak nomor tuamu gak terangno. Abu Bakar mertuane kanjeng Nabi. Terus faqala inni lama kuntu qaba qausaini qultu Allahumma innaka adzabtal umam. Ba'duhum bil hijar wa ba'dhum bil masi wa ba'dhum bil khasfi. Fama anta fa'ili bi ummati. Sunnatuka, tren ya cara bahasane, tren jenengan kalau ngadepi wong dosa disiksa. Ada yang jenengan kai antemi watu, ana sing jenengan tenggelamkan apa-apa. Jadi pola ya cara sakniki pola. Pola umum. Kalau ada orang dosa itu trennya polanya jenengan itu jenengan siksa. Ada yang jenengan tenggelamkan, ada yang jenengan antemi watu macam-macam. Terus lalu fama anta fa'ilun bi ummati. Kula kepen tanglet, lalu dengan umat saya jenengan sepundi? Mosok padha wae ngono cara niki dialeke Kanjeng Nabi kalian Allah Subhanahu faqala unzilu alaihim ar-rahmah min ananis sama wa ubaddilu sayyi'atihim hasanat. Wa man da'ani minhum lababtuhu wa man sa'alani a'taituhu wa man tawakkala alayya kafaituhu wa fid dunya asturu alal usad wa fil akhirah usyaffi'u kafihi walau la annal habiba yuhibbu mu'atabata habibih lama hasabtu ummatak. Andekan kata Allah pokoknya kowe ora kembar cara Jawa, kamu itu spesial, kamu itu spesial. Saya tidak akan memperlakukan umatmu kayak umat Nabi dulu. Kalau suwon kersane ziyadatul mahabbat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qultu ya Rabbi likulli qadimin min safari tuhfatun fama tuhfatu ummati. Lalu ketika jenengan kan apa? Allah kan tentu zat terbaik. Ciri khas yang terbaik adalah kalau ada tamu itu dijamu. Dan jenengan pertama umat kula sowan jenengan kayak inopo? Jenengan kayak jamu apa? Karena beliau yakin gak kena adab. Jadi takokan itu jenengan gawe oleh-oleh nopo. Kados ini lho berkat-berkat nih. Jenenge tamu ya dikai berkat. Setiap yang datang dikasih tuhfah. Lalu tuhfah umatku apa? Terus qala Allahu ta'ala ana luhum ma'asyu. Ana lahum ma'asyu wa ana lahum idza matu wa ana lahum fil kubur. Spesialnya adalah tak urusi dhewe. Jadi nanti umat Kanjeng Nabi ketika nyuwun sewu mungkar nakir malaikat macam-macam niku pun jejer kalian Allah analahum iku urusanku bebas pokoke niku apa jadi analahum ma'asyu wa analahum idamatu wa analahum fil kubur wa analahum fin nusyur kadza fi ba'di syuruh. Terus wa dzakara jam'u minasyurrah manasuh wa hadza sirru ma'khudun min hadis allamani rabbi lailat isra satrusin. Terus kula suwun barokah Maulid niki tambah mahabbat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah ini kalau di bab Amit
Kalau di bab kitab Risalah Kusyairiyah, terus mriki napa mertuane Ki Hamid asmane Mbah sinten? Kusyairi. Risalah Kusyairiyah itu kitab paling terkenal yang bab tasawuf. Jadi sekolah gadah guru namanya Mbah Maimun niku gadah Mbah asmane Mbah Ahmad. Niku nate ngaos teng Sayyid Umar Syato, kakakipun Sayyid Abi Bakar Syato. Niku ketika minta thariqah mboten angsal tapi dikasih kitab Ar-Risalah Al-Kusyairiyah sehingga banyak kiai Jawa napa asmane kiai napa Kusyairi. Itu kalau di Risalah Kusyairiyah dibabkan di Kitabul Itsar. Itsar itu tidak egois. Nabi Ibrahim ngono gagahe, semua nabi kan gagah-gagah. Nabi Nuh gagah, tukang maksudno kaume. Top lah pokoknya. Nabi Ibrahim Khalilur Rahman. Tapi ketika ada adab, ketika ada hisab, ketok egoisi. Kabeh muni nafsi. Setiap dimintai syafaat, engkau Khalilur Rahman, engkau ini itu, nafsi. Hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang meskipun ada haulul mauqif, ada dahsyatnya kayak apa kiamat, Nabi tetap menghentikan analah. Saya sanggup memberi syafaat. Karena apa? Nabi tahu betul Allah yang disembah di dunia juga Allah yang sama di akhirat. Yang rahmannya tidak terbatas. Yang Allah tetap Rahman Rahim. Makanya Nabi terus ngendikan fa'ahmaduhu bimahamida allamaniha rabbi. Sebagian riwayat fa'akhiru lillahi sajidan. Terus secara konstitusi kalau akhirat itu kan sudah selesai. Tapi siapa yang bisa membatasi Allah Subhanahu wa ta'ala? Allah di akhirat tetap gak bisa dibatasi oleh aturan apapun. Dan Nabi tahu betul kalau Allah itu rahmatnya tidak terbatas. Makanya Nabi tetap pede mawon fa'akhiru lillahi sajidan. Akhirnya Allah ngendikan masyhur, ya Muhammad irfa' ra'sak wasal tu'tah wasfa' tusyaffa. Nabi minta apa? Hak syafaat. Dan Allah suka karena ada kekasihnya, ada orang yang tetap memahami Allah sebagai yang warahmati wasiat kullase. Ketika Nabi lain sudah bilang nafsi. Makanya banyak ulama yang mengatakan Ahmad Fatus Habib Ahmad. Fa Ahmadu min wairi. Jadi fa Muhammadun Ahmadu min wairi. Jeneng kula nggih Ahmad Baudin. Ahmad tu nak cara kitab sing kula waca nu af'al tafdil. Fa Muhammadun Ahmadu min wairi. Ketika nabi-nabi lain sudah tidak bisa muji Allah karena kena haulul mauqif, wis sok kena haulul, iku ra iso muji Allah, malah mau muni nafsi. Nabi Muhammad ono haulul mauqif tetap muji. Dalam keadaan seperti itu tetap muji Allah. Fa ahmadu bima hamida. Makanya ketika kitab itu fa Muhammadun Ahmadu min wairihi. Rasulullah Muhammad saja yang lebih memuji Allah daripada yang nabi yang lain. Jadi ketika nabi yang lain sudah terkunci mulutnya karena panik, Nabi Muhammad tetap sakit muji Allah Subhanahu wa taala. Dan itu diperuntukkan kita yaitu syafaatuhu sallallahu alaihi wasallam. Terus kitab sing kula waos wau otoritatif wonten saking napa dawuh Habib Ali. Saking kitab Kunuz Sa'adah Al-Abadiyah, wonten Sarah Burdah dan ada beberapa kitab sing jelas niku adat guru-guru kita niku musalsal ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hanya karena Indonesia itu percaya hukum positif atau yang dibikin undang-undang oleh guru Hindia Belanda, kemudian kita semua dianggap tauhid halal darah. Itu enggak madhab yang kita ikuti. Yang kita ikuti adalah siapa saja yang melafadzkan la ilaha illallah, kita harus al-kafu menahan di. Soal tukaran itu tukaran nah itu rasa mata ini. Yang bisa akan kena, atau tukaran penganti mata ini kalau om jancuk akan kena. Sebentar nggak ganti apa? Oke. Syukur rasa mau dijancuk, tapi di bang timpat raiso. Sebentar ngajar apa? Jangan nak timpat udah diudun kan. Kalau di konco senang bisa, tak kok bisa. Sampai jadi kiai, gue selalu rasa di pisau, ibuannya apian beruang lagi dia ngawin biasa di pisau, agak malas jadi udun. Angan-angan ya bener. Kadang-kadang kiai itu ya salah, kiai itu kan dihormati kan dicucuk, dihormati kadang salah ditempel. Sehingga dia ambil uang ya kon ngapi, uang kenangannya uang diapi. Coba kalau kamu jadi orang apa? Jadi satpam misalnya, teko terlambat. Wah bang enggak, keris semua uang teko terlambat. Ya jadi kru kapal, gak aneh. Keliru tapi pekerjaan dibeli tak kali terlambat repot. Orang yang dimaki-maki gini maka oleh agama diberi hak males. Dibela orang yang ngempet lorotan. Kecil dimaki. Makanya Allah memberi hak yang seperti ini. La yuhibbu wal jahra itu minal qauli illa mangduli. Allah itu tidak suka omongan elek, omongan pisau illa mangdulin kecuali orang yang dalam itu diberi hak malas. Bisa kadari tapi malas itu. Lu coba misalnya sampai harus marah, satpam marah.
Teko terlambat gue jamuk bojo. Oh, tuh nih kantor siapa? Hewan gue pasti nutis sih. Kue raiso ngeke ibu bojo rumah. Gara-gara jamuk bojo nih tak pam terlambat. Kalau kamu majikan, gak juga profesional ya. Mau ketemu kancane dia mau. Utang ini kau. Marat bodoh nah. Orang jamuk pengen telur itu nak ramales itu. Nah makanya agama beri identik. Oh, nanti ilaman. Allah itu tidak suka omongan kecuali ilaman lima itu orang yang di. Malah kok eda, uang si kita tok ya oleh nafsu, sing dipisah ya oleh. Tapi pas tuh itu susuk. Misalnya aku, misalnya Hamdani kata, malah gue jangan ngomong tuh. Ya, nak aku pengen Hamdani jentuk ganjaran, gue jangan gue wedus berarti susuk. Hamdani ngamalin, gue wedus. Malah tuh gue jalan, berarti gak dosanya. Mana oleh buat saya tidak usaya, ini loh saya tuh kena mal saleh musim pas misalnya itu, gue betul juga, tahu nggak? Gue betul, ya, gue kasih aku terus aja, gue betul tak akan terjadi. Tidak ada apa, nak kayaknya kurang WA, tapi kayak rakyat, nah di konco uang belah, panggilnya kiai ngongkon uang apikan, bang, udah kesana dia anak tiap uang kayak aku rais. Urip pemegang ini ngomah jamu bojo. Engko nang kapal jamu majikan. Ning dalan dia dari orang ngamuk ya jadi utuh. Ya ya sih. Sekali olah berak ya aja semua. Lho ki lho misale wes kiai lho dadi ketika ning dalan. Kowe di kiai di komitmen ra bakal misopo. Terus kowe dadi kiai dekah. Kulo kan dekah kan iso mulang. Kowe dadi kiai nyuper. Soale wong nuwikung dipoto.